Babak 761, Virus kalah. Di langit, suasana menyesakkan sudah mencapai puncaknya. Keduanya berdiri diam, saling memandang dengan ekspresi acuh tak acuh, tetapi ruang terdistorsi di sekitar mereka menunjukkan bahwa keduanya telah meningkatkan energi mereka hingga ekstrim. Tekanan udara mulai turun, dan aura sedingin es turun seolah-olah ini adalah akhir dunia. Goku dan Vegeta menatap tajam dengan ekspresi serius. Keadaan normal Siaya adalah keadaan Dewa Super Saiyan, dengan rambut merah berkibar dan mata perak menatap tanpa suara. Mata Virus bergerak sedikit, dan tanpa dia sadari, setetes keringat menetes di wajahnya. Saat aura sedingin es mulai bergolak, tiba-tiba, Virus bergerak lebih dulu, kecepatannya melebihi kecepatan cahaya. Retak, kekuatan kekerasan keluar dari tinjunya. Siaya juga bergerak, tubuhnya menjadi buram, melebihi kecepatan Virus. Serangan Virus melewati tubuh Siaya, tetapi serangan itu tidak memberikan efek apapun. Terkejut, melihat telapak tangan Siaya hendak menutupi kepalanya, Virus dengan cepat bereaksi, meletakkan tangannya di atas kepalanya untuk memblokir serangan Siaya. Bang, telapak tangan yang berat itu terjatuh. Lengan Virus terasa mati rasa dan waktu seakan berhenti untuk beberapa saat. Kemudian, tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya dan terjatuh. Ledakan, tanah bergetar, debu beterbangan, dan cahaya warna-warni yang tiba-tiba muncul menyengat mata. Virus terjebak dalam kawah besar dengan diameter lebih dari 1 kilometer. Bagus, kamu benar-benar kuat. Virus sangat marah ketika dia melompat dari lubang lumpur, giginya yang tajam bersinar dengan cahaya dingin. Menggerakkan lengannya yang mati rasa, wajah Virus menjadi kaku. Wosh, serangan secepat kilat dimulai lagi. Virus penuh semangat dan menggunakan kekuatan penuhnya kali ini. Pertarungan mereka memasuki kecepatan super tinggi, dan hanya Whis dan Kusu yang bisa melihat pergerakan mereka dengan jelas. Goku dan Vegeta terlihat linglung, mereka belum pernah melihat pertarungan sengit seperti ini sebelumnya, dan kemudian menjadi kesal karena mereka tidak cukup kuat untuk melihat pertarungan mereka, sehingga kehilangan banyak bagian yang indah. Bang, 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 tabrakan terjadi, dan atmosfer hampir tertembus, memperlihatkan ruang hampa yang sangat besar. Energi penghancuran, penghancuran, cahaya yang menyilaukan menyala di udara saat mereka bertabrakan sebelum dimusnahkan pada saat yang bersamaan. Bang, gelombang kejut yang sangat besar meletus di langit di atas planet Dewa Penghancur, dan energi mendatangkan malapetaka seperti air mendidih, dan wilayah berbentuk gelembung terus-menerus dimusnahkan dan dihancurkan, dan kemudian dibuat ulang di bawah pengaruh hukum alam semesta. Jika mereka bertarung dimanapun kecuali God of Destruction, serangan mereka sudah cukup untuk menghancurkan sebuah galaksi. Keduanya mundur, dan Virus mundur puluhan langkah karena terkejut sebelum nyaris berhenti. Siaya, sudah kubilang jangan menahan diri. Dengan wajah hitam, Virus menggeram marah, dia ingin merasakan kekuatan Siaya. Tapi jika Siaya menunjukkan belas kasihan, lalu apa gunanya dia menantang Siaya? Siaya berhenti di langit tidak jauh dari sana dan berkata dengan tenang, kalau begitu, hati-hati. Begitu suaranya turun, aura Siaya berubah total. Seperti Whis dan yang lainnya, semacam aura yang menyatu dengan alam menyebar. Setelah itu, auranya tumpang tindih dan terus meningkat, hingga tampaknya ruang planet Dewa Penghancur pun tidak mampu menahannya saat retakan spasial berwarna merah darah muncul. Gemuruh, segala jenis angin puyuh dan angin topan yang dahsyat mengamuk dan mendatangkan malapetaka. Virus memperhatikan dengan dingin dan kulit kepalanya tidak bisa menahan kesemutan, tetapi pada saat yang sama, niat bertarung yang sangat besar muncul darinya. Saat ruang di sekelilingnya tiba-tiba bergetar, Virus melangkah ke arah Siaya dengan tangan terangkat yang menghasilkan suara hentakan udara yang keras, memegang gumpalan energi penghancur di telapak tangannya. Dengan kecepatan tinggi, cahaya menyilaukan mengembun di ujung tinjunya. Seolah-olah waktu dan ruang telah hancur, seberkas cahaya ilahi bersinar dalam kegelapan. Saat ini, Virus berusaha sekuat tenaga. Melihat serangan Virus, mata Siaya menunjukkan ekspresi tersenyum, tetapi juga berubah menjadi serius. Bagaimanapun, Virus berada di alam ilahi tingkat ketiga dan sekarang dia berusaha sekuat tenaga. Jika dia tidak serius, kemungkinan besar dia akan kalah. Dengan cahaya dingin berkedip di matanya, Siaya mengulurkan tangan dan melambaikan pergelangan tangannya, tinjunya berputar beberapa kali di udara. Gerakan sederhana seperti itu sepertinya mengandung misteri yang tak ada habisnya. Tubuh Virus secara tidak sadar bergerak saat dia terus-menerus meninju, energinya menembus udara, namun semua serangannya tidak efektif. Tubuh Virus bergetar dan dia menyemburkan darah dari mulutnya, tubuhnya terlempar ke langit. Kecelakaan, dia mendarat di tanah dan kemudian meluncur di tanah dengan kaki tenggelam ke dalam tanah, menciptakan jurang yang dalam. Berhenti, Virus meraung keras, dan energi penghancuran menyebar ke segala arah, tiba-tiba mekar dengan cemerlang seperti bunga persik. Dia sekuat ini setelah mencapai alam ilahi tingkat keempat. Virus tampak kaget, lalu menghela nafas pasrah dan berhenti menyerang. Dia awalnya mengira Siaya baru saja menerobos ke alam ilahi tingkat keempat. Dengan akumulasi pengalamannya selama bertahun-tahun, dia seharusnya memiliki sedikit kesempatan untuk bertarung, tetapi dia tidak menyangka Siaya telah menjadi sangat kuat sehingga serangan kekuatan penuhnya tidak hanya gagal mendapatkan hasil apapun, malah berhasil ditolak, sangat mudah. Virus, bagaimana menurutmu? Siaya melayang di depan Virus dan bertanya sambil tersenyum. Virus melambaikan tangannya dan berkata dengan kesal, tidak ada lagi pertempuran, kekuatanmu telah melampaui kekuatanku terlalu banyak.
Tidak ada seorang pun di seluruh multiverse kecuali beberapa orang yang cocok dengan Anda. Mengatakan ini, Beerus memandang Siaya dengan ekspresi rumit. Bagaimana orang ini berlatih? Kemajuannya sangat cepat. Beerus sama kalah begitu mudah. Hanya beberapa gerakan sederhana dan Beerus terlempar. Melihat Beerus kalah dari Siaya, Goku dan Vegeta hanya bisa menelan ludah. Mereka tahu betapa kuatnya Dewa Penghancur. Saat menghadapi Beerus, mereka merasa seolah-olah sedang menghadapi tembok yang tidak dapat diatasi. Namun meski begitu, Beerus kalah dari Siaya, dan kalah telak. Ini menunjukkan bahwa Siaya terlalu kuat, jauh lebih kuat dari Beerus. Hal ini cukup menakutkan. Keduanya tampak terkejut di mata mereka. Siaya juga seorang Saiyan, tapi dia jauh lebih kuat dari mereka. Jika mereka tahu bahwa Whis dan Kusu dapat melumpuhkan Beerus hanya dalam satu gerakan, mereka akan tahu bahwa ada perbedaan besar antara alam ilahi tingkat ketiga dan keempat. Meskipun Siaya memasuki alam ilahi tingkat keempat belum lama ini, dan dia tidak dapat dibandingkan dengan Whis dan Kusu, kekuatannya tidak boleh diremehkan. Melihat lagi ke arah Siling dan yang lainnya di samping, Goku dan Vegeta mendapatkan kembali ketenangan mereka dan mata mereka menjadi bertekad. Melampaui Siaya, mereka masih belum berani memikirkannya untuk saat ini, jadi mereka akan melipat gandakan upaya mereka dan mengungguli Siling dan yang lainnya terlebih dahulu. Saat ini, Whis dan Kusu tiba di samping Siaya dan Beerus. Whis mengangkat tongkatnya dan menepuk tubuh Beerus, dan kekuatan magis segera menyembuhkan luka Beerus. Beerus sama, kamu sekarang harus berlatih dengan serius, jika tidak, kamu akan semakin tertinggal di belakang Siaya. Kamu tidak perlu mengingatkanku. Wah, apakah kamu punya sesuatu seperti bintang Dewa Pencipta? Beerus mendengus dingin dan berkata dengan marah pada Whis. Whis menatap Beerus dengan heran dan menggelengkan kepalanya, tidak, Creating God Star khusus digunakan untuk merawat God of Destruction, dan itu sudah menjadi yang terbaik. Untuk pelatihan di masa depan, Beerus sama harus mengandalkan dirinya sendiri untuk memahaminya. Jika Anda dapat sepenuhnya memahami Ultra Instinct, maka Anda tidak akan jauh dari alam ilahi tingkat keempat. Beerus menatap kosong ke arah Whis untuk beberapa saat, dan berkata dengan ketidakpuasan, bagaimana bisa begitu mudah untuk memahami sesuatu seperti Ultra Instinct. Beerus pernah berlatih Ultra Instinct sebelumnya, tapi dia hanya memahaminya sedikit. Itu karena Beerus sama kurang rajin. Jika Anda menaruh hati ke dalamnya, Anda secara alami dapat mempelajarinya. Sungguh tidak menyenangkan berbicara denganmu. Beerus memelototinya, tampak sangat tidak puas. Faktanya, sangat sulit bagi Beerus, Dewa Pemarah, untuk memahami Ultra Instinct yang misterius, tetapi jika dia ingin menjadi lebih kuat, hanya ada cara ini. Pada akhirnya, Beerus tidak punya pilihan selain mengikuti Whis untuk melatih Ultra Instinct. Bab 762, Kemajuan dengan Pesat. Hari-hari berikutnya sangatlah biasa. Setelah menyaksikan pertarungan antara Beerus dan Siaya, Goku dan Vegeta, yang mengetahui bahwa kekuatan mereka masih belum mencukupi, tetap berada di planet Dewa Penghancur, mengenakan pakaian kikuk seperti pakaian antariksa dan memulai pelatihan dasar. Namun tak lama kemudian, keduanya terjatuh ke tanah karena kelelahan. Vegeta terengah-engah, dengan keras kepala menolak mengakui kekalahan. Kakarot, aku akan mencapai Dewa Super Saiyan dengan mengandalkan kekuatanku sendiri. Hehe. Aku juga akan terus menjadi lebih kuat. Goku tampak percaya diri. Karena dia telah mengasimilasi sebagian alam Dewa Super Saiyan di bumi, dia mampu memahami tingkat yang berbeda. Dia merasa jika dia terus berlatih di planet Dewa Penghancur, dia akan segera mampu menembus ke level yang lebih tinggi. Tentu saja, justru karena dia hanya menyerap sebagian dari Realm, jadi dia tidak fokus pada Realm selama pelatihannya, malah dia menggunakan Realm sebagai panduan untuk memicu kekuatan yang lebih kuat di tubuhnya. Pada akhirnya, Goku bukanlah orang yang bisa begitu saja memahami Realm. Hal terpenting yang Goku perjuangkan hanyalah terus melampaui batas kemampuannya. Setelah Goku dan Vegeta mulai berlatih, Siaya memperhatikan mereka sebentar, dan mendesak Siling dan yang lainnya untuk segera berlatih. Di bawah pengawasan Kusu, dia berharap Siling dan yang lainnya dapat menguasai kekuatan Dewa Super Saiyan dalam keadaan normal sesegera mungkin dan mencapai alam ilahi tingkat kedua. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia menemukan tempat yang tenang untuk berlatih. Waktu berlalu, dan tak lama kemudian sudah lebih dari setengah tahun sejak Goku dan yang lainnya memasuki planet Dewa Penghancur. Setelah lebih dari setengah tahun pelatihan, kekuatan setiap orang tumbuh dengan pesat. Yang pertama adalah Goku. Dengan Realm yang sedikit dipahami sebagai panduan, dia berhasil menguasai transformasi lengkap Dewa Super Saiyan. Meskipun transformasinya belum selesai, dan ini hanya tahap awal dari alam ilahi tingkat pertama, tidak diragukan lagi hal itu menyebabkan kekuatan Goku meningkat pesat. Selain itu, selain transformasi Super Saiyan merah, Goku juga fokus pada kekuatannya dan mengembangkannya menjadi Dewa Super Saiyan biru berdasarkan Dewa Super Saiyan. Ini adalah kondisi rambut biru dan mata biru, dan terlihat mirip dengan Super Saiyan 1, yang merupakan bentuk Super Saiyan biru dalam ingatan Siaya. Jika Dewa Super Saiyan dianggap sebagai Saiyan biasa, maka Super Saiyan biru tidak diragukan lagi mirip dengan Super Saiyan, tetapi transformasi seperti itu hanya dangkal dibandingkan dengan Super Saiyan, dan peningkatan kekuatannya tidak sebesar Super Saiyan. Dibandingkan dengan Dewa Super Saiyan, wujud Super Saiyan biru melepaskan keunggulan alam dan meningkatkan kekuatan saja. Jadi, sulit untuk mengatakan apakah ini jalan yang benar.
Namun bagi Goku, ini mungkin pilihan yang paling tepat. Planet Dewa Penghancur yang luas tetap tenang seperti biasanya, ketika tiba-tiba, ledakan dahsyat terdengar di sana. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya membubung ke langit saat hembusan angin menyapu dan kilat menyambar. Goku telah berubah menjadi wujud Super Saiyan Blue dan menyerang Whis. Wosh, wosh, gelombang udara bergulung dan ketenangan planet Dewa Penghancur tiba-tiba terganggu. Dengan tangan di belakang punggungnya, Whis dengan santai melesat melintasi permukaan air saat Goku mengikutinya, namun serangannya tidak pernah mengenai Whis. Jangan terlalu memusatkan perhatian pada penginderaan aura, sarana manusia tidak ada gunanya di hadapan para dewa. Kamu jelas memiliki kesempatan untuk memahami alam yang lebih tinggi, jadi mengapa kamu begitu keras kepala dalam meningkatkan kekuatan? Meskipun wujud Super Saiyan Blue dapat meningkatkan kekuatan, jika ranahnya rendah, percuma jika tidak bisa mengenai lawan. Tidak, Goku, jangan selalu berpikir untuk menyembunyikan kekuatanmu. Bukan berarti menyembunyikan kekuatanmu itu salah, tapi saat melawan ahli, waktu gerakan pertama sangatlah penting. Sekali inisiatif ini hilang, sulit untuk pulih. Karena dewa tidak memiliki aura, jika Anda tidak berusaha sekuat tenaga pada saat pertama dan mengikuti ritme lawan, akan ada konsekuensi yang tidak dapat diubah. Salah, jangan gunakan teknikmu sebelumnya, dan juga jangan mencoba mengendalikan gerakan tubuhmu secara sadar. Ucapnya dengan santai sambil langsung ke pokok permasalahan dan menunjukkan masalah yang dimiliki Goku saat ini. Singkatnya, Goku masih terlalu fokus pada teori seni bela diri bumi, namun lupa bahwa ketika menghadapi seseorang yang levelnya lebih tinggi, seni bela diri bumi tidak ada gunanya. Saya mengerti, ayo terus berjuang. Goku berambut biru dan bermata biru merespon dengan keras dan mencoba bertarung sesuai arahan Whis, namun karena alamnya yang kurang, tubuhnya tersapu oleh tongkat Whis dan wujud Super Saiyan Blue miliknya dibatalkan. Goku, transformasimu memiliki terlalu banyak kekurangan, dan beban pada tubuh berada di luar imajinasi. Lebih baik Anda menggunakan transformasi seperti itu sesedikit mungkin. Ucapnya dengan tenang. Di matanya, apapun kemampuan transformasinya, mereka mencolok, dan tidak bertahan lama. Selama lawan mampu memanfaatkan peluang, serangan biasa apapun akan mematikan. Goku menggaruk kepalanya, tapi selain transformasi, aku benar-benar tidak tahu metode lain. Whis menatap Goku beberapa saat, lalu melihat ke arah Vegeta di sisi lain, ekspresi aneh terlihat di wajahnya. Vegeta belum mencapai alam ilahi, tetapi kekuatannya menjadi semakin terkendali. Tentu saja, dia juga tahu bahwa Vegeta tidak mengambil jalur alam murni seperti Siling dan yang lainnya, tapi dibandingkan dengan Goku, itu jauh lebih baik. Di sisi lain, dua wanita berambut merah sedang bekerja sama dengan seorang gadis cantik berambut pirang untuk mengepung sosok berwarna biru kehitaman. Kusu terbang melintasi langit dan beberapa bayangan dikirim terbang ke arah yang berbeda. Pada saat ini, Siling dan Miars telah mengubah kekuatan Dewa Super Saiyan menjadi keadaan normal, dan wilayah mereka telah mencapai alam ilahi tingkat kedua. Namun meski ketiganya sudah bekerja sama, mereka tetap bisa diredam oleh Kusu. Kamu sudah cukup kuat, sekarang kamu hanya perlu terus mengumpulkannya dan di masa depan, kamu akan menjadi semakin kuat. Kusu melayang ke sisi Siling dan yang lainnya. Dalam 6 bulan terakhir, kekuatan orang-orang ini meningkat pesat. Kita akhirnya mencapai alam ilahi tingkat kedua. Tetapi pelatihannya hanya akan menjadi semakin sulit. Siling menghela nafas. Faktanya, perbedaan antara alam ilahi tingkat pertama dan kedua tidak terlalu besar, perbedaannya hanya penguasaan kekuatan dan alamnya hampir sama, tetapi mulai dari alam ilahi tingkat kedua, memasuki tingkat ketiga adalah sebuah rintangan besar. Tanpa posisi yang saleh, pada dasarnya mustahil untuk naik. Oleh karena itu, sudah waktunya bagi kita untuk meninggalkan planet Dewa Penghancur. Suara hangat terdengar di telinga mereka. Ekspresi Siling dan yang lainnya berubah menjadi gembira dan mereka mencari suara itu dan melihat Siaya berjalan ke arah mereka sambil tersenyum. Siaya, kamu kembali. Selama ini, Siaya tidak tinggal di planet Dewa Penghancur, melainkan kembali ke planet Hongshan untuk mengawasinya sekaligus memberikan bimbingan kepada Mei Fei dan yang lainnya dalam pelatihan mereka. Tapi saat dia datang ke planet Dewa Penghancur, dia terkejut melihat Siling dan yang lainnya semuanya telah maju ke alam ilahi tingkat kedua dan Goku mampu berubah menjadi Super Saiyan Blue begitu cepat. Dia tahu bahwa bentuk Super Saiyan Blue ini adalah bentuk transformasi yang diperoleh Goku setelah menyerah pada alam dan fokus pada kekuatan, jadi kekuatannya secara keseluruhan mungkin berada di tahap tengah dan akhir dari alam ilahi tingkat pertama, yang mungkin jauh lebih besar, lebih kuat daripada pertama kali dia berubah menjadi Dewa Super Saiyan, tetapi jaraknya bermil-mil jauhnya dari alam ilahi tingkat kedua yang sebenarnya. Mungkin hanya ketika dia mencapai kekuatan penuh Super Saiyan Blue, itu dapat dianggap sebagai alam ilahi tingkat kedua, dalam arti sebenarnya. Tapi Goku telah mengambil jalan ini dan dia tidak bisa terlalu banyak ikut campur. Sambil tersenyum, dia tiba di samping Siling dan yang lainnya dan menyapa Whis. Setelah mengetahui bahwa Virus sedang berlatih, Siaya bersama Siling dan yang lainnya meninggalkan planet Dewa Penghancur. Babak 763, Planet Yedola. Setelah kembali ke planet Hongshan, Siaya mencari Mei Fei dan Majin Buu, lalu meminta Kusu untuk mengirim mereka ke Universe 10. Tentu saja, dia tidak mengirim mereka ke sana untuk bermain-main, malah dia meminta Supreme Kai Tapion untuk memberikan pekerjaan rumah kepada mereka di alam semesta 10, lalu mengirimkannya ke planet Dewa Penghancur di alam semesta 10.
Mei Fei dan Majin Bu sangat bersemangat ketika mendengar bahwa mereka akan pergi ke alam semesta lain. Karena Universe 10 berada di bawah yurisdiksi Xiaya, dan juga alam semesta yang dikelola oleh teman baiknya Kusu, maka Mei Fei sangat tertarik dengan tempat ini. Setelah Mei Fei dan Majin Bu pergi, Xiling memandang Xiaya dengan heran dan bertanya, apakah kamu berencana untuk mendidik Mei Fei menjadi trainee God of Destruction? Xiaya memandang Xiling sambil tersenyum dan dengan lembut memeluknya, meletakkan dagunya di bahunya yang harum, napas hangatnya menggelitiknya. Mei Fei memiliki potensi, dan dia memiliki hubungan yang baik dengan Kusu, jadi dia sangat cocok menjadi trainee God of Destruction. Kamu tidak ingin melihatnya berlarian kemana-mana meskipun dia sudah sangat tua, kan? Xiling dengan apik menatap Xiaya dan memutar matanya, kamu sendiri yang harus mengatakan ini pada Miers, bagaimanapun juga Mei Fei adalah putrinya. Mei Fei adalah putri Xiaya dan Miers, dan dia adalah istri pertama Xiaya. Lalu dia bertanya bagaimana kabar Siang. Sudah lama sejak dia dan Caulifla pergi ke Universe 6, dan masih belum kembali. Xiling tidak perlu terlalu mengkhawatirkan keselamatan anak-anaknya. Harus dikatakan bahwa di alam semesta 6 dan alam semesta 7, yang bukan merupakan alam semesta dengan peringkat yang sangat tinggi, dengan kekuatan anak-anaknya, mereka seharusnya dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Mendengar Xiling bertanya tentang situasi Siang dan yang lainnya, Xiaya juga berpikir bahwa mereka telah pergi cukup lama, jadi dia memikirkannya sejenak dan berencana pergi ke Universe 6 untuk menjemput mereka. Aku akan pergi ke Universe 6 sekarang, apakah kamu mau ikut denganku? Xiaya menanyakan pendapat gadis-gadis itu. Hanya kita, ya, jika Laun ingin pergi, ayo ajak dia bersama kita juga. Xiling dan Miers belum pernah keluar dari Universe 7, dan mereka tidak terlalu paham dengan situasi di luar, jadi setelah mendengar bahwa Xiaya berencana membawa mereka keluar, mereka mengangguk setuju setelah memikirkannya. Hanya Laun yang menggelengkan kepalanya. Dia adalah seorang gadis yang menyukai ketenangan, dan lebih memilih untuk tinggal di rumah dan menunggu anggota keluarganya kembali. Kamu harus pergi, aku akan menunggumu di rumah. Kalau begitu, jaga dirimu baik-baik. Xiaya menghormati pendapat Laun. Dia menepuk kepalanya dan Laun membalas senyuman yang indah, seperti ratusan bunga mekar penuh keanggunan dan menyegarkan. Laun adalah gadis pendiam dan anggun yang selalu membuat orang lain merasa nyaman. Alangkah baiknya jika Xiling dan Miers dapat memiliki setengah dari manfaat peluncuran. Namun, ia juga merasa tidak mungkin membuat orang Xiaya menjadi seperti itu. Setelah menceritakan beberapa hal kepada Laun, Xiaya meraih tangan Xiling dan yang lainnya, menyesuaikan pikirannya dan kemudian mengaktifkan kemampuan ruang waktu. Cahaya terang dan menyilaukan berkedip-kedip, dan dibungkus oleh kemampuan ruang waktu, mereka menghilang dari planet Hongshan. Di alam semesta yang luas dan jauh, bintang-bintang menghiasi langit berbintang seperti kunang-kunang yang berterbangan di langit malam musim panas. Lampu neon berkedip-kedip dengan aura yang tenang namun mengandung kehidupan. Alam semesta 6. Bagian timur wilayah utara. Ada planet hijau Zamrud jauh dari sebagian besar bintang yang disebut planet Yedola. Ketika Xiaya muncul kembali, dia memimpin Xiling dan yang lainnya ke planet ini. Planet Yedola adalah 60% lautan, dan sebagian besar dari 40% sisanya ditutupi oleh vegetasi hijau. Ini adalah planet yang penuh dengan kehidupan. Sekitar 35 tahun yang lalu, Xiaya pernah datang ke sini. Saat itu, dia menyelamatkan sekelompok elf bernama Peri Pohon Suci dari pelelangan di alam semesta 6. Untuk melindungi mereka, dia menempatkan mereka di planet ini. Dia mengunjungi kembali tempat ini hanya untuk memeriksa kondisi kehidupan mereka. Xiaya, apakah gadis elf itu sangat cantik? Xiling melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu dan bisa melihat pemandangan subur dan hijau di mana-mana sejauh mata memandang. Dia tidak merasakan adanya makhluk hidup yang kuat di planet ini. Ya, sangat indah, masing-masing tampaknya diukir dengan cermat oleh alam. Xiaya, kamu tidak pernah memujiku seperti itu. Sedikit cemberut, mata Miers yang berkedip menatap Xiaya. Bagaimana dia bisa bahagia jika suaminya memuji kecantikan gadis lain di hadapannya? Xiaya tersenyum dan meliriknya, dengan kepribadian nakalmu, bagaimana kamu bisa mendapat pujian? Hehe, ekspresi Miers berubah dan dia tertawa dengan wajah berkulit tebal. Ketika Xiaya meninggalkan planet Yedola dan kembali ke alam semesta 7, Miers baru berusia sekitar 9 tahun saat itu. Sekarang waktu telah berlalu dan mereka sudah sangat tua. 18 melayang ke langit dan melihat ke bawah dari langit ke medan bergelombang dan pegunungan berkelok-kelok di benua itu untuk beberapa saat. Tiba-tiba, 18 melihat pohon raksasa yang menjulang tinggi di timur dan menunjuk ke tempat itu dan berkata, ada pohon kuno yang besar di arah itu dan banyak aura lemah berkumpul di sekitarnya. Disitulah tempat tinggal Lafuli dan masyarakatnya. Dulu, bahan yang saya gunakan untuk membuat bola kristal naga diambil dari dahan pohon kuno Dewi Lafuli. Xiaya melihat ke arah itu sebentar dan berkata pada Xiling dan yang lainnya. Lafuli adalah putri dari gadis elf, dan merupakan kelompok pertama gadis elf yang diselamatkan oleh Xiaya dari Bovei Trading Center. Ayo pergi, aku akan membawamu menemui mereka. Saya bertanya-tanya bagaimana keadaan mereka selama beberapa dekade terakhir. Petik 2. Mengatakan itu, Xiaya memimpin mereka berempat saat mereka terbang ke langit dan berubah menjadi seberkas cahaya saat menembus langit, terbang menuju pohon kuno di timur.
Setelah melintasi pegunungan yang bergelombang terus-menerus, medannya menjadi rata dan ketika mereka mendekati pohon kuno tersebut, mereka menemukan bahwa udara di sekitarnya penuh dengan kelembapan. Kelembapan mengembun menjadi kabut dan segera menghalangi pandangan mereka. Saat mereka terus terbang, tetesan air mengembun di ujung rambut mereka. Setelah mereka terus terbang ke depan beberapa saat, Xiaya dan yang lainnya mendarat di daerah tempat tinggal para gadis elf. Di antara kehijauan hutan, kabut tipis seperti kain kasa berangsur-angsur menghilang dan tawa bahagia serta suara ceria gadis muda terdengar di telinga mereka. Melihat keempat sosok itu tiba-tiba muncul di depan mereka, gadis-gadis muda yang naif itu mengungkapkan ekspresi penasaran. Beberapa gadis memandang Xiaya dan yang lainnya dengan cemberut sambil berpikir sejenak sebelum tiba-tiba berteriak dengan penuh semangat, "Ah, ini Tuan Xiaya, Tuan kembali mengunjungi kami." Gadis-gadis lain juga dapat melihat dengan jelas orang di depan mereka. Bukankah ini dermawan mereka, Tuan Xiaya? Setelah 35 tahun, Tuan Xiaya kembali datang ke planet Yedola. Xiaya benar-benar ada di sini. Sudah bertahun-tahun berlalu, tapi penampilan Tuan tidak berubah sama sekali. Gadis elf adalah penjelmaan alam, dan mereka berumur panjang. Mereka tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun berlalu, mereka masih bisa melihat dermawan mereka, jadi mereka melangkah maju dan menyambut Xiaya dan Siling di rumah mereka. Xiaya, kamu sudah bertahun-tahun tidak kembali, kami sangat merindukanmu, dan Putri Lafuli juga sangat merindukanmu. Mereka mengepung Xiaya, mengobrol tanpa henti. Xiaya memandangi gadis-gadis cantik yang penuh kemudaan dan tersenyum kecut pada Siling dan yang lainnya, lihat, aku sangat populer. Jangan sombong. Siling dan Miers mendecakkan lidah mereka. 18 memandang dengan tenang dan tidak berbicara. Xiaya, siapa orang-orang ini? Rambut merah dan mata merah mereka sangat indah, tampak seperti permata. Ini adalah istriku, Xiaya memperkenalkan. Ada seruan di antara kerumunan, ah, istri Tuan Xiaya cantik sekali, sama seperti Putri Lafuli. Hati gadis elf ini semurni kertas putih, dan mereka tidak tahu bagaimana memuji kecantikan mereka. Dalam hati mereka, Putri Lafuli adalah orang yang paling cantik. Mendengarkan perkenalan Xiaya, 18 menggelengkan kepalanya dengan ekspresi aneh, dan kemudian tanpa ekspresi mengikuti mereka di samping Siling. Kemudian, di bawah sambutan hangat dari para gadis elf, mereka perlahan mendekati pohon kuno itu. Bab 764, bungkus dan bawa pergi. Di samping pohon kuno yang menjulang tinggi, gubuk bambu tersebar di tengah hijaunya hutan. Mata air gemericik di sebelahnya, dan kedua sisinya ditumbuhi bunga yang rimbun. Aliran sungai yang jernih mengalir perlahan di samping gubuk bambu, membuat orang merasa benar-benar rileks baik tubuh maupun pikiran. Segera, setelah mendengar berita kembalinya Xiaya, Lafuli, yang berpakaian hijau, bergegas mendekat dan berkata dengan penuh semangat, Tuan Xiaya, kamu kembali mengunjungi kami. Beberapa dekade telah berlalu, dan mereka masih terlihat semuda dulu. Ya, aku bepergian bersama istriku dan datang ke sini untuk menemui kalian semua. Kata Xiaya, lalu memperkenalkan Siling, Miers, dan 18, yang berada di sebelahnya ke Lafuli. Lafuli tertegun sejenak sebelum mengangguk ke arah Siling dan yang lainnya, dan berkata dengan iri, istri Tuan Xiaya sangat cantik. Kamu juga sangat cantik. Siling tidak pelit memujinya. Xiaya, maukah kamu tinggal di sini beberapa hari lagi kali ini? Kalau begitu, biarkan kami memperlakukanmu dengan baik. Xiaya memikirkannya sebentar. Karena dia dan yang lainnya tidak sibuk, dia mengangguk setuju, jika Anda tidak keberatan, kami akan mengganggu Anda selama beberapa hari. Mengapa kami keberatan, jika bukan karena Tuan Xiaya, yang tahu betapa sengsaranya kehidupan yang akan kami jalani sebagai saudara perempuan, memikirkan masa lalu, Lafuli merasa sangat beruntung telah bertemu dengan Tuan Xiaya yang baik hati. Justru karena Tuan Xiaya, ras mereka terhindar dari nasib tragis dan mampu membawa pohon induk ke planet seperti surga ini. Berbicara tentang pohon induk, Lafuli memimpin Xiaya dan yang lainnya ke depan pohon induk kuno dan menunjuk ke kuncup bunga yang siap bertunas. Setiap kuncup bunga siap melahirkan kehidupan baru. Xiaya, lihat, kita akan segera memiliki anggota baru. Melihat ke arah yang ditunjuk Lafuli, benar saja, di atas batang pohon kuno yang dahannya rimbun, ia melihat kuncup bunga sebesar bola basket hendak mekar. Lafuli dan rasnya lahir dari Dewi Pohon Kuno, yang merupakan ciptaan langit dan bumi. Tiba-tiba, Xiaya mengerutkan kening. Ketika dia melihat kuncup bunga perlahan-lahan terbuka, gelombang tak terlihat menyebar. Gelombangnya sangat halus, dan jika Anda tidak mengamatinya dengan cermat, Anda hampir tidak dapat merasakannya. Tapi Xiaya merasakannya, melayang di sepanjang riak yang muncul dengan lembut, hati Xiaya terasa damai. Itu ritme alami, sangat mirip dengan ultra insting. Xiaya memandangi pohon kuno itu dengan takjub dan tanpa sadar menjadi terpikat. Segera, Siling dan yang lainnya juga merasakan sifat magis dari pohon kuno itu. Kemisteriusan semacam ini tidak berpengaruh pada manusia, tetapi bagi alam ilahi, ini memiliki efek yang tidak terduga. Berdiri di bawah pohon kuno untuk beberapa saat, Siling dan yang lainnya dapat merasakan bahwa hati mereka sepertinya telah dibersihkan, menjadi sangat tenang dan alam mereka juga sedikit meningkat. Pohon kuno ini tidak biasa. Mengamati dengan cermat pohon yang menjulang tinggi di depannya, untuk sesaat, dia merasa seperti sedang melihat seluruh planet. Tiba-tiba, Xiaya mendapat pencerahan. Pohon kuno yang menjulang tinggi ini memiliki beberapa kemiripan dengan Tree of Might di Universe 7.
Hanya saja Tree of Might menyerap esensi seluruh planet, dan kemudian mengembunkan buah berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya, yang merupakan semacam penjarahan, sedangkan Dewi Pohon Kuno menyerap nutrisi planet seperti aliran kecil dan kemudian memperkuat planet tersebut, dan pada saat yang sama melahirkan gadis elf alam. Memikirkan hal ini, Siaya hanya bisa menghela nafas. Alam semesta 6 dan alam semesta 7 memang merupakan alam semesta yang simetris. Alam semesta 7 mempunyai pohon keperkasaan, yang menjara esensi planet ini, namun alam semesta 6 mempunyai Dewi Pohon Kuno, yang memperkuat planet ini. Nama asli pohon dewa ini mungkin adalah pohon kehidupan. Siaya, apa yang terjadi padamu tadi? Melihat Siaya dan yang lainnya menatap pohon induk, Lafuli bertanya dengan bingung. Melirik Lafuli, Siaya tersenyum, memandang Siling dan yang lainnya dan berkata, sepertinya kami harus merepotkanmu sebentar lagi. Dia awalnya berencana untuk tinggal di planet Yedola bersama gadis-gadis itu untuk sementara waktu, tetapi penemuan Dewi Pohon Kuno membuat mereka memutuskan untuk tinggal untuk sementara waktu. Bagaimanapun, di masa lalu, pelatihan alam ilahi hanya dapat dilakukan melalui pemahaman mereka sendiri, dan hal-hal yang berguna untuk pelatihan alam ilahi sangat jarang. Belum lagi membantu memahami sesuatu seperti Ultra Instinct. Ultra Instinct adalah konsep magis di alam ilahi yang hanya bisa ditemui dan tidak dicari. Tentu saja, ini untuk alam ilahi tingkat ketiga. Pada alam ilahi tingkat keempat atau lebih tinggi, Ultra Instinct menjadi sangat umum. Karena semua ahli alam ilahi tingkat 4 pada dasarnya telah memahami konsep serupa. Bagi mereka, hanya dengan menguasai konsep tingkat tinggi lainnya mereka dapat menonjol di antara banyak ahli yang kuat. Tetapi bagi Siling dan yang lainnya, Ultra Instinct tidak dapat dicapai dan pada dasarnya sulit untuk memiliki kesempatan untuk memahaminya. Jadi ketika mereka melihat pohon kuno di planet Yedola, mereka berencana untuk tinggal sebentar, dan bahkan memikirkan tentang mengemas planet Yedola dan membawanya pergi. Lafuli tentu saja tidak tahu apa yang dipikirkan Siling dan yang lainnya. Melihat Siaya dan yang lainnya akan tinggal untuk sementara waktu, dia segera menunjukkan senyuman cerah. Tidak peduli berapa lama Tuan Siaya dan Nona Siling ingin tinggal di sini. Dalam hati Lafuli, dia berharap sebaiknya Siaya dan yang lainnya bisa tinggal selamanya. Kalau begitu, aku akan merepotkanmu. Tidak masalah, kami akan selalu mengingat kebaikan Tuan Siaya. Kemudian, di bawah pengaturan Lafuli, Siaya menemukan ruang terbuka antara pemandangan indah dan lingkungan yang tenang, dan melemparkan kapsul Hoi Poi dan sebuah villa 2 lantai berbentuk setengah bola muncul. Saat Lafuli tinggal bersama Siaya di bumi Universe 6 sebelumnya, dia melihat Siaya menggunakan kapsul Hoi Poi, jadi dia tidak terkejut. Dia dengan antusias menginstruksikan orang-orangnya untuk membawakan buah-buahan lezat untuk Siaya dan yang lainnya, lalu menyaksikan Siaya dan yang lainnya berlatih sambil menopang wajahnya. Sebagai seorang peri alam, selain dekat dengan alam dan memiliki kemampuan membudidayakan tumbuhan alami, Lafuli tidak memiliki kekuatan pertempuran yang besar. Jadi, ketika mereka diserang oleh alien, dia sama sekali tidak mampu melawan. Sekarang menyaksikan Siaya dan yang lainnya berlatih, dia menganggapnya sangat menarik, karena aura yang secara alami dipancarkan oleh Siaya dan yang lainnya tidaklah ganas dan kejam, melainkan agak halus, tenang dan tenteram. Dia sangat menyukai perasaan seperti ini. Waktu berlalu dan musim pun berganti. Beberapa bulan berlalu dengan cepat. Selama beberapa bulan tinggal di planet Yedola, setiap kali mereka menghadapi Dewi Pohon Kuno yang megah dan subur, Siling dan yang lainnya merasa seperti bermandikan sinar matahari yang hangat, tubuh mereka rileks dan semangat mereka tampak semakin bersih. Samar-samar mereka bisa merasakan aura alami. Suatu hari, Siling dan yang lainnya mencari Siaya. Mengapa kita tidak membawa planet Yedola saat kita kembali? Siling mengungkapkan pikirannya. Melihat tatapan serius di mata merahnya, Siaya berpikir sejenak, tidak masalah jika kita mengambilnya, tapi apakah Vados dan Champa setuju? Kalau begitu jangan beritahu mereka. Miers menyarankan sebuah ide. Setelah sekian lama berlatih di planet Yedola, Miers enggan untuk pergi. Merasa lucu, Siaya menjentikkan dahi Miers dan dengan bercanda memarahinya, apakah menurut Anda masalah membawa planet melintasi alam semesta dapat disembunyikan dari Vados? Lebih baik memberitahunya secara langsung dan membayar sedikit harga paling banyak. Akan sangat memalukan jika tertangkap oleh Vados sambil diam-diam merampas planet ini. Saat pertama kali memasuki Universe 6, ia baru saja ingin menggeser Super Dragon Ball, namun sudah diincar oleh Vados. Tentu saja, usulan Siling dan yang lainnya juga menyentuh hati Siaya. Dia sekarang berencana untuk mengambil planet Yedola. Bab 765, berharap manik-manik. Pohon induk purba di planet Yedola sangat bermanfaat, dan jika bisa diambil pasti akan berperan besar. Siaya percaya bahwa dengan kekuatan dan statusnya saat ini, jika dia ingin mengambil sebuah planet dari alam semesta 6, Vados dan Champa pasti akan memberinya wajah dan dia tidak perlu membayar mahal. Memikirkan hal ini, Siaya berangkat ke planet Dewa Penghancur Alam Semesta 6 untuk menemui Champa dan Vados sendirian. Anda ingin mengambil sebuah planet dari alam semesta 6. Setelah Vados mengetahui tujuan kedatangan Siaya, dia menatap Siaya dengan heran. Siaya datang ke planet Dewa Penghancur hanya untuk mengambil sebuah planet dari alam semesta 6. Ya, letaknya di bagian timur wilayah utara, sebuah planet bernama planet Yedola. Vados mengangguk sambil berpikir, senyuman di wajah cantiknya, selama Champa sama setuju, saya pasti tidak akan keberatan. Ketika Siaya pertama kali datang ke Universe 6,
Vados memperhatikan apa yang dia lakukan sepanjang waktu, jadi dia juga tahu sedikit tentang situasi di planet Yedola. Pohon kuno memiliki beberapa efek magis, tetapi tidak begitu ajaib di mata Vados, yang berada di alam ilahi tingkat keempat. Selama Campa sama bersedia, dia tidak keberatan. Di sampingnya, Campa sedang memakan makanan yang dibawakan oleh Siaya, mulutnya terus membuka dan menutup saat dia meneguk makanan tersebut. Mendengar seseorang menyebut namanya, dia mengangkat kepalanya dan dengan sembarangan berkata kepada Vados, itu hanyalah planet tingkat rendah. Anda bisa memberikannya kepada Siaya jika dia menginginkannya. Campa sama, pohon kuno itu sangat berguna untuk pelatihan. Vados mengingatkannya. Apa gunanya planet tingkat rendah? Campa menggelengkan kepalanya, seolah dia tidak mendengar pengingat Vados, dia terus fokus pada makanannya, menjilati piring sampai bersih seperti hantu kelaparan, lalu dia memikirkan sesuatu, bertepuk tangan dan berkata, Siaya, kamu bisa ambillah planet ini, tapi kamu harus menyiapkan makanan yang lebih enak untukku. Kalau begitu terima kasih banyak. Siaya tersenyum dan mengeluarkan sejumlah besar makanan dari ruang dimensional. Mata Campa berbinar saat melihatnya dan dia segera bergegas mendekat. Vados mengerutkan kening dan menegurnya, Campa sama, tolong tunjukkan harga diri, perilaku Anda sangat memalukan. Vados, ini enak sekali, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Mata Campa berbinar, air liurnya menetes. Aroma lezat dari makanan di depannya tercium melalui lubang hidungnya, terus-menerus menggelitik seleranya. Entah dari mana Siaya mendapat begitu banyak makanan enak. Dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Siaya pasti menghabiskan uang hasil jerih payahnya untuk planet tingkat rendah itu, yang membuat Campa merasa telah mendapat banyak keuntungan. Sambil menggelengkan kepalanya karena tak berdaya, Vados tahu bahwa Campa tidak mendengar apapun sekarang. Dengan ekspresi tenang di wajahnya, dia menoleh ke arah Siaya dan mengangguk, karena Campa sana setuju, maka kamu dapat membawa pergi planet Yedola. Campa sama benar-benar konyol. Setelah mengetahui efek dari pohon kuno itu di masa depan, dia pasti akan menyesalinya. Kalau begitu, jangan beritahu dia. Siaya mendekati Vados dan berbisik. Yah, itu saja. Vados dengan acuh tak acuh melirik Siaya, lalu ke Campa, yang sedang memegang makanan dan hendak memakannya dan menggelengkan kepalanya. Lagi pula, ada banyak hal yang tidak dia ketahui. Terima kasih. Setelah menerima kepemilikan planet Yedola dari Campa dan Vados, Siaya berada dalam suasana hati yang sangat bahagia dan tinggal di planet Dewa Penghancur untuk sementara waktu sebelum kembali ke dunia fana. Setelah Siaya pergi, Campa menelan sisa makanannya dengan puas, lalu menyipitkan matanya dan menikmati sisa rasanya. Enak sekali, Siaya benar-benar teman sejati. Setiap kali dia datang ke sini, dia membawakanku begitu banyak makanan enak. Campa menepuk perutnya yang membuncit dan meregangkan tubuhnya. Setelah makan, dia merasa sedikit mengantuk. Vados mengangkat alisnya dan menghela nafas. Dia benar-benar ingin memberitahunya bahwa makanan yang diberikan Siaya kepadanya hanyalah makanan biasa, tetapi hal itu akan dengan mudah mengungkapkan sesuatu yang dia sembunyikan dari Campa sama, jadi Vados akhirnya memutuskan untuk diam saja. Pada saat ini, Campa tiba-tiba teringat sesuatu dan tiba di samping Vados dengan semangat tinggi. Hei, Vados, bukankah ada sesuatu yang disebut manik harapan di alam semesta kita? Siaya sepertinya pernah menggunakannya sebelumnya. Apakah menurut Anda jika kita mengumpulkan semua manik-manik harapan, dapatkah kita mengharapkan planet yang penuh dengan makanan? Kalau begitu, akan ada makanan enak setiap hari di masa depan, dan saya pasti akan sangat senang. Campa mau tidak mau ngiler membayangkan menikmati makanan lezat setiap hari mulai sekarang. Campa sama, manik-manik harapan adalah keajaiban yang ditinggalkan oleh Dewa Naga Sama untuk alam semesta di bawah, Anda tidak bisa menggunakannya begitu saja. Terlebih lagi, 7 manik-manik harapan tersebar di alam semesta 6 dan alam semesta 7, dan Virus Sama tidak akan membiarkan Anda memiliki manik-manik harapan ini dengan mudah. Vados mencoba membujuknya sambil menggunakan tongkatnya untuk membersihkan sampah yang tertinggal di padang rumput. Bola naga super Dewa Naga Zalama di alam semesta 6 dan alam semesta 7 biasanya tidak digunakan. Ini adalah kekuatan ajaib yang ditinggalkan Dewa Naga untuk multiverse. Awalnya dari 7 Super Dragon Ball, 4 berada di universe 7 dan 3 di universe 6. Setiap kali ada keinginan, mereka akan tersebar lagi sesuai jumlahnya. Setelah Siaya membuat permintaan, 4 bola naga ditemukan kembali di alam semesta 6, dan 3 lainnya terbang kembali ke alam semesta 7. Baru setelah keinginan kedua untuk menyembuhkan penyakit mental Mayfei terpenuhi, mereka berpencar ke tempat asalnya. Hanya ada 3 bola naga super di alam semesta 6 dan 4 di alam semesta 7. Dengan betapa pintarnya Virus dibandingkan dengan Campa, dia tidak akan pernah membiarkan Campa mengambil bola naga super itu. Mendengar kata-kata Vados, Campa mengerutkan bibirnya dengan jijik, kami akan berhati-hati dan tidak memberi tahu Virus. Terlebih lagi, pria itu sama sekali tidak tahu tentang manik-manik harapan. Jika kita bertemu dengannya, cari saja alasan untuk membodohinya. Vados menatap kosong ke arah Campa beberapa saat, lalu tiba-tiba mengeluarkan sapu tangan dan menutupi wajahnya. Campa sama, kamu menjadi lebih pintar. Campa bangga pada dirinya sendiri sesaat sebelum tiba-tiba menyadari bahwa Vados tidak memujinya. Bajingan, apa maksudmu, Vados, aku selalu pintar. Campa sama, aku mengajarimu untuk jujur. Petik 2, petik 2. Campa membuka mulutnya, apakah maksud Vados dia berbohong? Brengsek, dia jelas sangat pintar.
Pokoknya, itu saja. Mari kita kumpulkan manik-manik harapan di alam semesta 6 terlebih dahulu, lalu kita akan pergi ke alam semesta 7. Jika kita berhati-hati, kita akan segera memiliki planet yang penuh dengan makanan lesat. Setelah Champa mengambil keputusan, dia tidak akan mengubahnya. Keputusan God of Destruction, selama tidak melanggar bottom line multiverse, Angels tidak akan menentangnya, dan ini sepertinya menjadi hal yang sangat menarik. Vados memikirkannya sejenak dan mengangguk setuju. Tapi Champa sama, tugas menemukan manik-manik harapan tidaklah mudah, dan mungkin memakan waktu lama. Tidak apa-apa, aku bisa mencarinya perlahan. Champa menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Matanya bersinar, ketika Virus melihat dia memiliki begitu banyak makanan enak, dia pasti akan sangat iri. Di sisi lain, Siaya, yang mendapat izin dari Vados, kembali ke planet Yedola dan memberitahu Siling dan yang lainnya tentang hasilnya dan semua gadis tersenyum bahagia. Lafuli sangat terkejut ketika dia mengetahui bahwa Siaya akan membawa planet Yedola bersamanya. Apakah Tuan Siaya akan membawa kami bersamamu? Ya, saya akan menempatkan planet Yedola di dekat planet tempat kita tinggal, agar planet Yedola dapat terlindungi dari bahaya luar. Meskipun gagasan untuk mengambil planet Yedola agak egois, dia juga melakukannya demi Lafuli dan yang lainnya. Di Universe 6, meskipun planet Yedola terletak di lokasi terpencil, namun di masa depan pasti akan ditemukan oleh alien lain. Saat itu, dengan kekuatan Lafuli dan gadis elf lainnya, aku khawatir akan terjadi bencana lagi. Jika dipindahkan ke sekitar planet Hongshan, dengan perlindungan Saiyan yang kuat, planet Yedola akan menjadi surga seperti planet Meishan. Baiklah, tolong bawa kami pergi, Tuan Siaya. Lafuli dan gadis elf lainnya mempercayai sepenuhnya Siaya. Ketika mereka mendengar bahwa Siaya akan memindahkan seluruh planet Yedola, mereka setuju tanpa banyak berpikir. Jadi selanjutnya, dia menginstruksikan Siling, Miers, dan 18 untuk melindungi Lafuli dan yang lainnya sementara dia mulai menggunakan kemampuan ruang waktu untuk memindahkan planet Yedola. Karena pengalamannya sebelumnya dalam memindahkan Super Dragon Ball, dibandingkan dengan Super Dragon Ball, ukuran planet Yedola jauh lebih kecil, dan tidak butuh waktu lama bagi kemampuan ruang waktu untuk membungkus seluruh planet. Kemudian, dia membuka jalur antar alam semesta dan dengan suara, puff seolah melewati permukaan air, planet Yedola yang berwarna hijau zamrud muncul di alam semesta 7. Mengontrol kemampuan ruang waktu untuk menggerakkan planet Yedola dengan hati-hati, dia perlahan mendekati galaksi tempat planet Hongshan berada. Tentu saja Siaya tidak menempatkan planet Yedola terlalu dekat dengan planet Hongshan agar tidak mengganggu ketenangan planet Yedola dengan aktivitas yang terjadi di planet Hongshan. Pada akhirnya, Siaya menempatkan planet tersebut di sisi lain orbitnya yang berjarak sekitar 15 unit astronomi dari planet Hongshan dan planet Meishan. Tentu saja berada di zona layak huni dan kemudian distabilkan dengan kemampuan ruang waktu. Ketiga planet tersebut membentuk satu kesatuan yang menggunakan orbit yang sama untuk mengelilingi matahari dan tidak menyimpang karena pengaruh gravitasi. Setelah melakukan semua ini, Siaya kembali ke Universe 6 untuk melanjutkan perjalanannya bersama Siling dan yang lainnya. Babak 766, bola kristal di langit berbintang. Saat ini, alam semesta 7. Di suatu medan bintang terpencil, langit berbintang tampak tenang dan kosong. Benda langit berbentuk belah ketupat dengan cepat bergerak di langit malam yang gelap dan sunyi. Di permukaan bintang hijau, titik cahaya yang berkilau dan terang terus berkedip. Deretan robot kecil berjejer rapi berjajar padat seperti belalang di permukaan bintang. Hanya dengan satu perintah, robot-robot itu akan keluar. Di dalam benda langit berbentuk belah ketupat, Android 21 yang tinggi dan berambut coklat itu mengenakan jas putih dan duduk di kursi empuk. Di seberangnya berdiri seorang gadis yang tingginya kurang dari 1,5 meter dan terlihat sangat muda. Pada saat ini, gadis muda itu sedang menatap dengan ketidakpuasan, mata biru cerahnya bersinar seperti permata. 21, apa yang terjadi? Kenapa tubuhku semakin mengecil setelah kamu memodifikasinya? Zhangya tampak tidak puas. Awalnya tinggi badannya tidak terlalu tinggi, namun setelah dimodifikasi pada usia 21, tidak hanya tinggi badannya, tapi juga wajahnya menjadi tidak dewasa. 21 menatap Zhangya dengan polos saat dia menarik kacamata berlensa dan suaranya yang menyenangkan bergema di ruangan itu, bagaimana saya tahu mengapa kamu menjadi lebih kecil? Saya telah mempelajari tubuh asli Anda, meskipun teknologi orang Fei Daya sangat bagus, namun teknologi Android saya hanya sedikit lebih rendah dibandingkan. Saya tidak menyangka situasi seperti ini akan muncul setelah kombinasi bioteknologi dan teknologi Android, tapi bukankah Anda sekarang sudah sangat kuat? Tinggi badan yang kecil bukanlah apa-apa, lagi pula, kamu pada awalnya juga tidak terlalu tinggi. Meskipun dia merasa tinggi badan Zhangya tampak sedikit lebih pendek ketika dia bereksperimen, pada saat itu, dia menganggap itu adalah kesalahpahaman dan tidak memperhatikan. Namun ia tidak menyangka beberapa tahun kemudian, tinggi badan Zhangya benar-benar mengecil. Mendengar apa yang dikatakan 21, Zhangya mengangkat alisnya karena ketidakpuasan dan mengumpat dengan keras, apa katamu, aku tidak tinggi sebelumnya. Dan meskipun sebelumnya aku tidak tinggi, setidaknya aku terlihat seperti perempuan. Lihat aku, sekarang, aku semakin terbelakang. Zhangya menyentuh dadanya, sekarang sudah datar dan tidak ada yang tersisa. 21 memiringkan kepalanya, haruskah aku melakukan penelitian lebih lanjut? Tidak, aku takut aku akan menjadi gadis kecil jika kamu menelitiku lagi.
Zhang Ya mengibaskan rambut oranyenya dan berbaring di atas meja dengan sedih, tapi tidak masalah, setelah beberapa ribu tahun, dia masih bisa tumbuh besar. Ngomong-ngomong, apakah kamu sudah menguji kekuatanmu? 21 melepas jas putihnya, memperlihatkan gaun ketat berwarna biru merah di dalamnya, lalu dia mengambil buku catatan dan menuliskan data tubuh Zhang Ya. Sedikit mengernyit, Zhang Ya merasakan kekuatannya. Meski tubuhnya menyusut, kekuatannya terus bertambah kuat. Aku menjadi lebih kuat dari sebelumnya, mungkin sedikit lebih kuat darimu. Aku seharusnya sekuat pria bernama Majin Bu yang kutemui di planet Hongshan. 21 mengangguk dan menuliskan datanya. Tingkat Majin Bu. Menurut apa yang Zhang Ya katakan sebelumnya, dia seharusnya berada di level Super Saiyan 3. Jadi dia juga ada di level ini. Android 21 bit bagian atas pena. Karena dia jarang melawan orang, dia sendiri tidak tahu seberapa kuat dia. Ngomong-ngomong, bagaimana penelitian tentang bola kristal transparan yang kamu ambil? Zhang Ya menunjuk ke bola kristal transparan yang diikat oleh berbagai peralatan di meja eksperimen. Bola kristal seukuran sepak bola itu berdiameter sekitar 20 cm, benar-benar transparan dan memiliki 5 bintang runcing berwarna putih di tengahnya, yang terlihat sama dari setiap sudut. 21 menggelengkan kepalanya tak berdaya, tidak ada kemajuan, saya telah menggunakan berbagai peralatan penelitian, tapi saya tidak tahu apa itu. Mungkin itu benda ajaib yang mirip dengan inti dunia. Bola naga kristal ini ditemukan di luar angkasa selama perjalanannya setahun lalu. Dia mengambilnya karena penasaran, tetapi ketika dia mengujinya dengan berbagai peralatan, dia tidak mendapatkan informasi yang berguna. Hal ini tiba-tiba memicu keinginan kuat 21 untuk mengetahuinya, dan dia telah fokus pada bola naga kristal sepanjang tahun ini. Jika Xiaya ada di sini, dia pasti akan tertawa, karena bola kristal di tangan 21 adalah bola kristal naga yang dia ciptakan. Karena tidak banyak orang yang mengetahui tentang bola naga kristal di planet Hongshan, Zhang Ya tidak langsung menyadari bahwa bola kristal tersebut adalah bola naga kristal. Kalau begitu kamu bisa mempelajarinya perlahan. Setelah cemberut, Zhang Ya bersandar di kursi, rambut keriting oranyenya tergerai di belakang secara alami. Dia masih mengkhawatirkan tubuhnya. Pada saat ini, alarm berbunyi sesaat di dalam benda langit belah ketupat, yang merupakan alarm ketika pesawat luar angkasa hendak bertabrakan dengan sebuah planet. Apa yang telah terjadi? Menurut peta bintang, seharusnya tidak ada planet di area ini. Apakah ini planet pengembara? Karena berbagai sebab di alam semesta, tidak sedikit planet pengembara atau meteorit pengembara yang terpisah dari galaksi dan melayang keluar. Namun, dalam skala besar alam semesta, kemungkinan bertabrakan dengan planet di langit berbintang yang luas jauh lebih kecil dibandingkan kemungkinan peluru saling bertabrakan yang ditembakkan dari jarak beberapa kilometer. Oleh karena itu, ketika dia mendengar alarm pesawat luar angkasa, sedikit keraguan muncul di wajah 21 yang cantik dan tanpa celah. Ketika dia datang ke deobservasi dan melihat pemandangan luar melalui jendela kapal, mulut kecilnya yang berwarna merah ceri melengkung menjadi bentuk "Oh" yang lucu, dan dia menggosok matanya karena tidak percaya. Zhang Ya, cepat datang dan lihat. 21 buru-buru memberi isyarat kepada Zhang Ya. Apa? Zhang Ya berdiri dan berjalan ke sisi 21. Saat dia mengarahkan pandangannya keluar jendela kapal, wajahnya yang belum dewasa juga menunjukkan ekspresi tidak percaya. Ini, bola kristal yang sangat besar. Zhang Ya menelan ludah karena terkejut, suaranya bergetar. Yang muncul di hadapan mereka adalah bola kristal super dengan diameter sangat besar yang tampak seperti planet raksasa. Kelihatannya sama dengan bola kristal transparan 21, namun perbedaannya adalah seluruh tubuh bola kristal super raksasa yang melayang di angkasa itu berwarna kaca transparan oranye kuning, dengan 4 bintang berujung 5 berwarna merah cerah bertatahkan di tengahnya. Bola kristal super besar, mengambang di ruang kosong langit berbintang universal, tampak luar biasa. Zhang Ya, bola kristal super ini pasti ada hubungannya dengan bola kristal transparan. Mata 21 menjadi berapi-api, dan ketertarikan yang kuat muncul di matanya. Dia harus mempelajarinya. Diameternya 37.196.224 km, kristal padat bulat murni, kesalahannya kurang dari 1 meter, data detailnya tidak bisa diperiksa, sepertinya digunakan prinsip optik khusus, tidak peduli dari sudut mana Anda melihatnya, Anda bisa lihat 4 bintang di tengahnya. Seolah kesurupan, 21 tahun, mengirimkan robot penelitian untuk mengumpulkan data bola naga super. Setelah beberapa saat, lebih banyak data dikirimkan kembali, 21 melemparkan dirinya ke depan komputer dan terus menekan tombol, sebanyak 1236 set data pengukuran telah dikumpulkan, menunjukkan distribusi normal, dan kesalahan sistematis memenuhi persyaratan. Uji T telah menganalisis nilai P kurang dari 0,01, yang merupakan signifikansi statistik. Analisis spektral tidak menunjukkan radiasi gelombang mikro yang jelas, dan suhu permukaan mendekati suhu alami. Hah? Apa yang terjadi? Efek gravitasinya sangat lemah. Mata 21 terbuka lebar dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Zhang Ya memperhatikan beberapa saat sebelum merasa bosan, jadi dia kembali berlatih sendiri. Di sisi lain langit berbintang yang luas, sebuah bintang di dekat planet Namek yang baru. Sebuah pesawat ruang angkasa berbentuk cakram dengan cepat melakukan perjalanan melintasi ruang angkasa. Di dalam pesawat luar angkasa, ratusan alien sibuk memverifikasi data alam semesta. Sorbet,
dalam beberapa hari kita bisa mencapai planet Namek yang baru. Alien bermata satu dengan kepala lancip melapor kepada pemimpin di kursi utama. Alien berkulit biru bernama Sorbet mengangguk tanpa ekspresi dan bertanya kepada asistennya, apakah kamu yakin planet Namek yang baru juga memiliki bola naga? Jangan mengacaukannya seperti bumi, kami bahkan belum menemukan bayangan bola naga. Yakinlah, Tuan Sorbet, informasi kali ini sepenuhnya benar. Kami menggunakan robot mikro untuk menguping percakapan penduduk bumi tersebut. Pasti ada bola naga di planet Namek yang baru. Baiklah, saya harap informasi Anda benar. Sorbet melambaikan tangannya. Beberapa waktu lalu, dia berangkat ke bumi dengan harapan besar. Dia pikir dia bisa menemukan bola naga di bumi, tapi dia kecewa. Mereka bahkan tidak menemukan bayangan bola naga. Faktanya, tidak mengherankan jika Sorbet tidak dapat menemukan bola naga tersebut, karena setelah Cell Games, Piccolo dan Dende mengikuti saran si ayah dan menyimpan bola naga yang baru diproduksi di bagian terdalam lookout. Jadi, ketika Sorbet datang ke bumi, secara alami dia tidak menemukan bola naga bumi yang terletak di dimensi yang lebih tinggi. Namun tekad Sorbet tidak lemah, ia tetap menemukan informasi tentang planet Namek yang baru. Orang-orang yang penuh kebencian itu, jika Raja Frieza masih ada, seluruh alam semesta akan menjadi milik kita. Saya harap saya melakukan hal yang benar. Sorbet berpikir dengan kebencian. Serius, jika bukan karena kurangnya kekuatan, dia benar-benar tidak ingin membangkitkan iblis pemurung. Bab 767, Bencana Planet Baru Namek. Planet Baru Namek, sebuah planet tak dikenal yang tersembunyi di kedalaman alam semesta. Keberadaannya tidak mencolok di antara sekian banyak bintang, dan hanya sedikit orang yang mengetahui bahwa ada bola naga di planet ini yang memiliki kekuatan untuk menciptakan keajaiban. Sejak kehancuran planet Namek, orang Namek yang sederhana dan baik hati telah pindah ke sini. Waktu adalah obat terbaik untuk menyembuhkan bekas luka. Kini belasan tahun telah berlalu dan seiring berjalannya waktu, kerinduan akan rumah berangsur-angsur beralih ke pembangunan rumah baru. Sekarang orang Namek menjalani kehidupan sederhana di planet Namek yang baru. Tanpa menarik perhatian apapun, mereka menjalani hidup mereka dengan cukup nyaman, tetapi suatu hari, berita tentang bola naga planet Namek yang baru bocor dan musuh dari luar bintang berdatangan dari jauh. Saat mereka menunjukkan taring mereka di planet yang damai ini, bencana kembali melanda planet Namek yang baru. Beri kami bola naga atau aku akan membunuh semua orang Namek di sini. Sorbet pendek, dengan ekspresi garang di wajahnya, bergerak mengancam di depan tetua agung Namekian, Mori. Karena jumlah orang Namek tidak banyak, dan prajurit tipe tempur bahkan lebih jarang, maka ketika menghadapi musuh yang mengancam seperti Sorbet, orang Namek terlihat sangat tidak berdaya dan hanya bisa menyaksikan dengan tatapan kosong saat anggota klan mereka dibantai tanpa ampun satu persatu di depan dari mereka. Penatua Agung Mori yang sudah tua memandang Sorbet dengan kesedihan dan kemarahan, matanya penuh dengan kebencian, aku tidak akan memberikan bola naga itu kepada orang jahat sepertimu. Hehehe, keras kepala, kamu tidak akan memberikannya kan? Mata Sorbet bersinar dengan cahaya dingin. Desir, 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 selusin sinar laser ditembakkan dari cincin di tangannya, puci. Puci, dan darah memercik. Tanahnya berlumuran darah dan beberapa pemuda Namek jatuh ke tanah. Sorbet sebenarnya membunuh lebih dari selusin pemuda Namek di depan Mori. Penatua Agung Mori menyaksikan dengan ekspresi sedih, jejak kesedihan muncul di matanya, tetapi dia tidak bisa menyerahkan bola naga itu. Saat itu, planet Namek diserang oleh alien jahat karena bola naga. Saat itu, Penatua Agung meninggal bersama planet Namek. Sekarang, lebih dari 10 tahun kemudian, planet Namek yang baru menghadapi kesulitan yang sama lagi. Apakah Tuhan sedang menguji kita? Mor berpikir dengan sedih. Lord Sorbet, ini bola naga yang kami temukan di desa. Alien yang mengenakan battle armor terbang dengan bola naga seukuran sepak bola dan menyerahkannya kepada Sorbet. Sorbet memandangi bola naga oranye kuning itu, matanya yang seperti jarum bersinar dengan gembira saat dia berkata dengan penuh semangat, bagus, bagus, jadi ini bola naganya. Itu sangat besar. Semuanya, dengarkan, cepat menyebar dan kumpulkan sisa bola naga. Sorbet memberi perintah kepada alien yang menyertainya. Menerima perintah Sorbet, para alien dengan penampilan berbeda dengan cepat menyebar ke berbagai desa di planet Namek yang baru. Tragedi itu kembali terjadi, dan tidak butuh waktu lama sebelum 7 bola naga planet Namek yang bersinar semuanya dikumpulkan. Sorbet dengan penuh semangat melihat bola naga itu dan melafalkan mantranya di depan Mori. Keluarlah, Shenron, tolong kabulkan permintaanku. Petik 2, petik 2. Bahkan setelah sekian lama, langit tidak berubah. Sorbet mengerutkan kening dan melafalkan mantra itu lagi, tapi hasilnya tetap sama. Bola naga planet Namek tidak bereaksi terhadap nyanyian yang dia ucapkan. Idaya, apa yang terjadi? Sorbet bertanya kepada sersannya dengan wajah gelap. Mereka datang jauh-jauh ke planet Namek baru dari jauh, tapi bola naga yang mereka temukan tidak berfungsi sama sekali. Mungkin bola naga di planet Namek menggunakan metode yang berbeda dengan bola naga di bumi. Mungkin diperlukan bahasa tertentu untuk membuat permintaan pada Shenron. Alien bernama Idaya berpikir sejenak, merasa mungkin ada rahasia, jadi dia berkata pada Sorbet. Apakah begitu? Sorbet mondar-mandir dengan murung, suasana hatinya menjadi mudah tersinggung. Dia tiba-tiba meraih kerah tetua Agung Mori dan berkata dengan kasar, cepat beritahu saya metode pemanggilan bola naga. Jangan pikirkan itu. Aku tidak akan memberitahumu,
kamu seharusnya tidak berpikir untuk menggunakan bola naga planet Namek. Wajah tua Mori menatap lurus ke arah Sorbet, suaranya penuh kebencian yang mendalam. Sepertinya kamu ingin mati. Wajah Sorbet dingin dan suaranya menusuk tulang. Dia melemparkan Mori ke tanah, bersiap untuk membunuhnya. Wosh, 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 beberapa serangan voli dari ketinggian di langit menghentikan gerakan Sorbet. Mengangkat kepalanya, dia melihat 5 sosok hijau terbang dari jauh. Kelima sosok itu mendarat di hadapan Sorbet dalam satu barisan. Dengan suara pertarungan yang cepat, alien di sekitar Sorbet semuanya dirobohkan. Doni, Ain, Jiro, seru Mori kaget saat melihat orang-orang yang sudah datang. Para Namekian yang tiba tepat pada waktunya ini adalah beberapa Namekian tipe tempur di planet Namek baru, masing-masing dengan kekuatan tidak kurang dari 5.000 kekuatan pertempuran. Tetua Agung, kamu telah menderita. 5 Namekian tipe tempur membantu Penatua Agung Mori berdiri, lalu melepas mantel mereka dan memandang Sorbet dan yang lainnya dengan tatapan tegas, energi kuat keluar dari mereka. Bip, 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 detektor energi lensa tunggal di telinganya bereaksi dan kekuatan pertempuran Doni dan yang lainnya dengan cepat ditampilkan di lensa. 5240. 6012, 5864, 7410, 6420. Sorbet memandang orang-orang Namek yang baru tiba dengan heran, kekuatan pertempuran mereka cukup mengesankan. Saya tidak menyangka akan ada ahli yang kuat di planet sekecil ini, tapi jika hanya ini, itu tidak akan bisa menghentikannya. Dia melambaikan tangannya tanpa ekspresi dan sosok ungu muncul di sampingnya. Tuhan, apa perintahmu? Kata sosok ungu itu. Pergi dan bunuh orang-orang bodoh ini. Sorbet berkata dengan sinis. Ya, membalas dengan suara rendah, angin sepoi-sepoi bertiup di tanah dan sosok ungu menghilang dari sisi Sorbet. Bang, 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 suara pertarungan sengit muncul dan sebelum adegan pertarungan terlihat jelas, Namekian tipe tempur dikirim terbang ke arah yang berbeda. Retak, lengan hijau langsung terpotong dan Namekian, yang lengannya terputus, menjerit kesakitan. Jiro, Penatua Mor yang agung berteriak dengan keras. Hehe, Kasote adalah anggota korps pertama Raja Frieza, dan kekuatan pertempurannya di atas 10.000. Bagaimana orang Namek yang lemah sepertimu bisa menjadi lawannya? Sorbet berkata dengan gembira, senang dengan dirinya sendiri. Dia ingin menghancurkan semangat musuh. Tidak banyak ahli seperti Kasote di pasukan mereka. Meskipun orang-orang ini tidak setenar Tuan Dodoria dan Tuan Zarbon pada masa Raja Frieza, namun kini, mereka adalah kartu truf yang luar biasa. Cepat beritahu aku tentang metode pemanggilan bola naga. Menahan amarahnya, Sorbet bertanya lagi. Petik 2, petik 2. Mor menatap Sorbet dengan kebencian. Dia tahu bahwa dia pasti tidak bisa mengungkapkan cara menggunakan bola naga planet Namek. Jika tidak, alien jahat ini tidak hanya tidak akan melepaskannya, tetapi akan terus merusak planet lain. Melihat orang Namek tetap keras kepala dan menolak menjawab pertanyaannya, Sorbet kehilangan kesabarannya. Wajahnya menjadi suram, dan dia menjatuhkan Mor dengan sebuah pukulan. Kemudian, dia dengan sinis berkata kepada para ilmuwan di sekitarnya, ambil peralatan untuk menerjemahkan bahasa planet Namek. Saya tidak percaya bahwa dengan kekuatan teknologi universal, kita tidak dapat menguraikan bahasa asli yang terbelakang ini. Jika kita harus membuat permohonan dalam bahasa planet Namek, maka itu akan mudah. Ya, para ilmuwan alien mengangguk. Kemudian, mereka mengambil beberapa orang Namek dan meminta mereka berbicara saat komputer mulai merekam percakapan mereka sebelum melakukan simulasi. Sebelumnya, Sorbet telah berbicara dalam bahasa umum alam semesta yang banyak digunakan di seluruh bidang bintang. Tidak sulit untuk menguraikan bahasa dengan cara ilmiah dan teknologi. Ini hanya membutuhkan beberapa dialog kata dan ekspresi yang digunakan sehari-hari. Melalui simulasi dan analisis berkelanjutan superkomputer, tidak sulit untuk menguraikan struktur tata bahasa. Setelah sekitar setengah jam, simulasi komputer akhirnya selesai melalui pembacaan bahasa secara brute force, dan Sorbet menggunakan simulasi bahasa Namekian terhadap bola naga planet Namek untuk memanggil. Keluarlah, Porunga. Begitu suara itu turun, warna langit mulai berubah dan awan gelap besar melayang, akhirnya memanggil Porunga. Saat seluruh planet jatuh ke dalam kegelapan yang ada di mana-mana, kilat keemasan membubung ke langit, membawa tekanan yang tak terbatas. Tubuh besar Porunga muncul di udara. Bab 768, membangkitkan Frieza. Mereka yang telah mengumpulkan ketujuh bola naga, tolong nyatakan keinginanmu, hanya ada 3 permintaan. Setelah Porunga yang besar dan kokoh muncul, kepala besar itu memandang orang-orang di bawah saat suara nyaring bergema di langit. Gendang telinga terasa perih hingga menjadi tuli. Itu bisa memungkinkan 3 permintaan. Sorbet tertegun sejenak sebelum berkata dengan terkejut, permintaan pertama, tolong hidupkan kembali Raja Frieza. Setelah Sorbet selesai berbicara, suaranya dengan cepat diterjemahkan ke dalam bahasa planet Namek oleh komputer. Bola naga planet Namek yang diperkuat dapat langsung menghidupkan kembali orang yang telah meninggal bertahun-tahun tanpa perlu memulihkan tubuhnya terlebih dahulu, sehingga ketika Sorbet mengucapkan permintaan tersebut, bongkahan daging tersebut jatuh dari langit dan kemudian bongkahan daging tersebut dengan cepat digabungkan menjadi satu, membentuk sosok mungil yang seluruh tubuhnya seputih salju. Sosok itu berdiri dengan linglung, menggerakkan anggota tubuhnya dengan tidak percaya karena memancarkan aura dingin dan jahat dari seluruh tubuh. Aku hidup kembali. Frieza membuka telapak tangannya tak percaya.
1 detik dia berada di neraka yang jahat itu, dan detik berikutnya dia dibangkitkan. Perasaan berkuasa ini benar-benar berbeda dari ketiadaan di neraka. Hahaha, raja ini hidup kembali. Frieza tertawa terbahak-bahak, lalu memutar lehernya, tulangnya mengeluarkan suara retakan yang tajam. Raja Frieza, akulah yang menghidupkanmu kembali. Sorbet buru-buru melangkah maju. Mata merah Frieza menatap Sorbet, matanya yang dingin tidak menunjukkan emosi sama sekali. Hawa dingin yang sangat dingin sepertinya membekukan jiwa bahkan hanya dengan satu pandangan. Sorbet dengan cepat menjelaskan, bawahan ini adalah Sorbet, saya adalah anggota Frieza Corp. Setelah Corp tersebut bubar, saya membawa sejumlah kecil pasukan untuk menjaga wilayah yang mulia, tetapi karena kekurangan tenaga, kami hanya dapat mengontrol sebagian kecil. Petik 2. Oh, Frieza menanggapi dengan acuh tak acuh, lalu menoleh untuk melihat sosok besar Porunga di langit, cahaya aneh berkedip di matanya, orang besar apa ini? Yang mulia, itu adalah Shenron dari planet Namek. Bawahan ini menggunakannya untuk membangkitkan Yang Mulia. Itu dapat memenuhi total 3 permintaan. Yang pertama adalah membangkitkan Yang Mulia, dan sekarang tinggal 2 lagi. Bukannya Sorbet tidak mau menggunakan 2 keinginan yang tersisa untuk dirinya sendiri, hanya saja dia tidak berani. Dia sudah lama merasakan betapa menakutkannya Frieza. Jika Raja Frieza mengetahui bahwa dia telah menggunakan keinginan tersebut tanpa izin, bahkan jika dia telah memberikan kontribusi besar dengan membangkitkannya, dia akan dimusnahkan oleh Raja Frieza yang marah. Jadi ketika dia mengetahui bahwa bola naga planet Namek dapat memenuhi 3 permintaan, dia tidak berani melangkahi otoritasnya sedikit pun dan dengan patuh menyerahkan 2 permintaan lainnya kepada Frieza. Memikirkan hal ini, Sorbet merasakan sakit di hatinya. Ho, ini Shenron dari planet Namek. Mata Frieza bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Saat itu, ketika dia mati-matian mencari planet Namek, bukankah hanya untuk menemukan bola naga planet Namek untuk memenuhi keinginannya? Sekarang Shenron ada di depannya, dia hanya perlu membuat permintaan. Menatap Porunga yang besar dan kokoh di langit dengan penuh semangat, Frieza hendak mendoakan keabadian. Yang mulia, kita perlu menggunakan bahasa Namekian untuk membuat permintaan pada bola naga planet Namek, dan saya baru saja menyelesaikan perangkat terjemahannya di sini. Sorbet dengan penuh semangat menawarkan. Lumayan. Setelah menatap Sorbet dengan kagum, Frieza mengangguk puas. Meskipun dia tidak terlalu terkesan dengan bawahan ini, harus dikatakan bahwa dia benar-benar tahu bagaimana harus bersikap. Kalau begitu, tidak sopan jika raja ini menolaknya. Mengangkat kepalanya, mata merah Frieza bersinar dengan cahaya dingin seperti ular berbisa, dan dia hendak membuat permintaan, tetapi pada saat ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Mendengar suara, malam yang gelap tiba-tiba berubah menjadi siang hari, diikuti dengan menghilangnya tubuh besar Porunga. Dan 7 batu bulat putih jatuh dari langit. Frieza tertegun beberapa saat sebelum berteriak dengan marah, apa yang terjadi, kemana Shenron pergi? Hehe, itu karena Tetua Agung Moori meninggal. Karena bola naga telah menghilang, keinginanmu tidak akan pernah tercapai. Namekian tipe tempur, yang baru saja hidup, berkata dengan dingin. Penatua yang hebat. Frieza terkejut, dan menoleh tepat pada saat melihat Tetua Agung bernama Moori sekarat, dengan lubang besar di dadanya. Moori terbangun saat Frieza hendak membuat permintaan, dan memutuskan untuk bunuh diri. Ketika Tetua Agung yang menjaga perwujudan Porunga meninggal, bola naga berubah kembali menjadi batu. Bagus, orang Namek sialan. Mata Frieza berkilat amarah, sedikit saja dan dia bisa mendapatkan keabadian. Ini adalah mimpinya yang telah lama diidamkannya, tapi orang Namekian sialan itu, dia memilih untuk bunuh diri di saat yang begitu genting, membuatnya kehilangan kesempatan sekali seumur hidup ini. Kemarahan terus membara di hati Frieza, dan dia sangat ingin menghancurkan seluruh planet. Kamu bilang namamu Sorbet, bukan? Frieza bertanya dengan dingin. Ya, Raja Frieza. Sorbet merasa sangat tersanjung dan segera merespons. Mengangguk acuh tak acuh, Frieza melangkah ke pesawat luar angkasa Sorbet tanpa menoleh ke belakang. Ikuti aku akan membiarkanmu menikmati kembang api terindah di alam semesta. Perlakuan seperti ini, hanya Dodoria dan Zarbon yang sempat menikmatinya sebelumnya. Ya, Raja Frieza. Wajah biru Sorbet penuh kegembiraan, suaranya tergagap. Kemudian, di bagian terdalam alam semesta, suara gemuruh ledakan mengejutkan langit berbintang. Bola api raksasa yang mempesona muncul di alam semesta, mekar seperti kembang api dalam waktu singkat namun dengan kecemerlangan yang indah. Planet Namek yang baru, bersama dengan semua makhluk hidup di dalamnya, meledak menjadi kejayaan terakhir di tengah ledakan dahsyat, dan kemudian meredup, berubah menjadi debu di alam semesta. Namekian akhirnya menghilang ke alam semesta setelah melalui beberapa rintangan. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya, Raja Frieza? Apakah Anda akan memulihkan wilayah yang hilang itu? Di dalam pesawat luar angkasa, Sorbet membungkuk hormat sambil berdiri di depan Frieza. Frieza berdiri di dekat jendela kapal, segelas anggur merah di tangannya. Mata merah darahnya menghadap ke langit malam yang cerah di luar jendela kapal, pupil matanya yang tenang suram. Tiba-tiba, Frieza menenggak anggur di gelasnya dan terkekeh, berkata dengan anggun, wilayah yang hilang itu bisa direbut kapan saja, tapi sebelum itu, raja ini punya beberapa hal penting yang harus diselesaikan. Sorbet, apakah kamu punya informasi tentang Saiyan?
Frieza tidak bisa melupakan Super Saiyan berambut pirang itu. Karena dia gagal ketika dia hampir menang di planet Namek dan menghabiskan lebih dari 10 tahun hidup seperti api penyucian di neraka. Termasuk planet Namek, Frieza kalah total dari Super Saiyan 2 kali. Sorbet tertegun sejenak. Dia tidak menyangka Frieza akan bertanya tentang Saiyan. Jangan bilang Raja Frieza ingin membalas dendam terhadap orang-orang Saiyan itu. Ada apa? Jangan bilang kamu tidak punya informasi apapun tentang Saiyan. Frieza berbalik dan berkata dengan dingin. Tidak, Raja Frieza, aku punya beberapa informasi tentang Saiyan di sini. Sorbet panik dan cepat menjawab dengan ekspresi aneh. Saat ini sebagian besar orang saya tinggal di sebuah planet bernama planet Hongshan di wilayah timur, tetapi Raja Frieza, orang saya di sana terlalu kuat, saya tidak dapat menyelidiki sepenuhnya informasi mereka, tetapi mantan Pangeran Vegeta dari planet Vegeta dan beberapa orang saya tinggal di bumi wilayah utara. Pengkhianat itu, Vegeta, wajah Frieza menjadi dingin. Ya, Vegeta saat ini tinggal di sebuah planet bernama Bumi yang berada di bagian selatan wilayah utara bersama dengan beberapa orang Saiyan. Vegeta, Frieza bergumam pada dirinya sendiri. Meski di dalam hatinya, yang paling dia benci adalah Super Saiyan yang mengalahkannya 2 kali, namun dia tidak berniat melepaskan pengkhianat Vegeta itu. Namun 2 kekalahannya membuatnya lebih berhati-hati, dan dia tidak berencana mengambil tindakan sampai dia benar-benar yakin. Bab 769, Masa-masa sulit. Bentuk peraku masih belum bisa menandingi Saiyan itu. Setelah bertahun-tahun, Saiyan itu pasti menjadi lebih kuat, jadi aku masih perlu berlatih sebentar. Frieza berpikir dengan dingin. Kehidupannya yang lebih dari 10 tahun di neraka tidak sepenuhnya sia-sia, setidaknya ketika dia menanggung musik dari malaikat kecil, yang penuh kebencian itu, dia mengasah kemauannya dan sekarang memiliki kemungkinan untuk membuat terobosan di masa depan. Ia yakin hanya perlu beberapa bulan lagi sebelum ia bisa membuat terobosan lagi. Biarkan mereka berpuas diri untuk sementara waktu. Ketika pelatihan raja ini selesai, itu akan menjadi akhir dari para Saiyan itu. Pada saat itu, saya akan membiarkan mereka melihat betapa kuatnya raja ini. Saat dia memikirkan hal ini, hawa dingin yang menusuk tulang menyebar dari Frieza dan menyapu seluruh pesawat luar angkasa, seolah-olah lusinan lemari es dinyalakan pada saat yang bersamaan, suhu tiba-tiba turun di bawah titik beku. Berdiri di samping Frieza, Sorbet semakin merasakan dinginnya jiwa. Dia menyeka keringat, hatinya tegang. Satu-satunya hal yang beruntung adalah Raja Frieza tidak ingin membalas dendam terhadap orang-orang Saiyan itu saat ini. 10 hari kemudian, sebuah pesawat luar angkasa kecil tiba di bumi. Mencari, Cici dan Dende tinggal di istana yang luas. Pada hari ini, seorang pemuda Namekian tiba di Lookout, membawa kabar buruk tentang planet Namek yang baru. Planet Namek yang baru telah dihancurkan. Dende tercengang oleh berita duka yang tak terduga sebelum menjadi sedih, dan meminta pemuda Namekian itu untuk menjelaskan secara detail apa yang terjadi. Jelaskan semuanya secara detail. Pemuda Namekian, yang hanya sedikit lebih tua dari Dende, berkata dengan sedih, 10 hari yang lalu, sekelompok alien jahat tiba di planet baru Namek, dan mereka meminta bola naga kepada kami segera setelah mereka datang. Penatua Agung khawatir sesuatu yang buruk akan terjadi, jadi dia memerintahkan saya untuk datang ke bumi dan meminta bantuan. Kemudian, saya diam-diam kembali untuk melihatnya, tetapi planet Namek yang baru telah menghilang. Menyinggung kabar duka ini, pemuda Namekian itu sangat berduka. Dende merasakan hal yang sama dan berkata dengan sedih, ini bola naga lagi, Namekian telah mengalami bencana beberapa kali karenanya. Mendengar ini, Cici menghiburnya, jangan terlalu sedih. Planet baru Namek mungkin telah hancur, tetapi kita dapat menggunakan bola naga bumi untuk memulihkannya, dan pada saat yang sama, umat Anda juga dapat dibangkitkan. Ya, Dende mengangguk, lalu menginstruksikan Pak Popo untuk mengeluarkan bola naga yang disimpan di Lookout. Tunggu sebentar, sebaiknya aku memberitahu kakak senior Goku tentang masalah ini dulu. Karena pihak lain dapat menemukan planet Namek yang baru dan mengetahui tentang bola naga planet Namek, hal itu seharusnya tidak mudah. Kita harus menyelidiki masalah ini dengan jelas. Ya, beritahu Goku dan yang lainnya terlebih dahulu. Dende mengangguk setelah berpikir sebentar. Kemudian, dia mengambil komunikator, menghubungi Bulma, dan kemudian menghubungi Goku yang berada jauh di planet Dewa Penghancur melalui Bulma. Goku segera tiba melalui transmisi instan, mencari beberapa saat di area di mana planet Namek baru menghilang, namun tidak menemukan jejak yang mencurigakan. Aneh, saya tidak dapat menemukan ki yang kuat. Mungkinkah pihak lain bersembunyi? Goku menyelidiki dan tidak menemukan apapun. Pada akhirnya, dia hanya bisa menghidupkan kembali planet baru Namek dan Namek melalui bola naga. Setelah Penatua Agung Mori dibangkitkan, semua orang mengetahui identitas orang yang menyerang mereka darinya. Pelakunya adalah alien bernama Sorbet dan kaki tangannya. Mereka merampok bola naga dari planet baru Namek, dan kemudian membangkitkan iblis bernama Frieza. Aku melihat mereka ingin terus membuat permohonan, jadi aku menusuk hatiku dan menghilang bersama bola naga. Tapi saya tidak menyangka orang-orang gila itu pada akhirnya tidak akan melepaskan seluruh planet ini. Berbicara tentang ini, Penatua Agung Mori merasa sangat sedih dan marah saat dia melirik orang-orangnya yang meninggal dengan tidak bersalah. Frieza, Goku berkedip mendengar nama ini. Dia mendapat sedikit kesan tentang nama ini, seolah-olah dia pernah mendengarnya bertahun-tahun yang lalu.
Dia memikirkannya sejenak, dan kemudian teringat setelah Bulma mengingatkan. Bukankah itu iblis yang dibunuh oleh Xiaya di planet Namek? Dia benar-benar hidup kembali. Faktanya, di dunia ini Goku dan Frieza tidak banyak berinteraksi, bahkan belum pernah bertemu satu kali pun. Saat itu di planet Namek, Goku terlibat pertarungan dengan Abo dan Kado bersaudara, sementara Xiaya dan Frieza terlibat pertarungan sengit di sisi lain. Keduanya tidak bertemu secara langsung. Jadi mendengar Frieza dibangkitkan, Goku tidak merasakan banyak gejolak di hatinya. Paling-paling, dia mengira ahli kuat lainnya telah muncul di dunia ini. Selama mereka adalah lawannya, Goku tidak mungkin takut. Selain itu, kekuatan Goku saat ini mungkin kalah dengan Siling, Miers, 18 dan bahkan Xiaya, tetapi kekuatan Super Saiyan Blue juga berada di level menengah dan atas dari alam ilahi tingkat pertama, sangat dekat dengan alam ilahi tingkat kedua. Jika Goku bertemu Frieza, pasti akan menjadi pertarungan yang hebat. Lain kali, jika aku bertemu pria bernama Frieza itu, aku harus bertarung hebat dengannya. Memikirkan hal ini, Goku merasa bersemangat. Tapi sejak Frieza itu dibangkitkan, kemana dia pergi? Goku tahu bahwa iblis setenar dia tidak bisa menghilang begitu saja dan bersembunyi. Di sisi lain, saat Goku kembali ke planet Dewa Penghancur, Vegeta mengetahui kabar kebangkitan Frieza dari Goku. Vegeta berkata dengan nada menghina, bahkan jika Frieza telah bangkit, lalu bagaimana? Aku masih bisa membunuhnya. Jika mereka punya waktu untuk mengkhawatirkan Frieza, sebaiknya mereka memikirkan cara meningkatkan kekuatan mereka. Meskipun Vegeta belum menerobos ke alam ilahi, karena pelatihannya di planet Dewa Penghancur selama ini, dia secara bertahap melangkah ke jalannya sendiri, dan tidak butuh waktu lama sebelum dia pasti bisa menerobos. Pada saat itu, karena dia akan menerobos ke alam ilahi dengan mengandalkan kekuatannya sendiri, bahkan jika dibandingkan dengan transformasi Super Saiyan Blue milik Goku, kekuatannya tidak akan kalah. Goku juga memahami kepercayaan diri Vegeta. Bagaimanapun, Frieza sudah menjadi masa lalu. Apalagi ia belum pernah bertemu Frieza, sehingga dalam hatinya Frieza hanya mewakili seorang ahli kuat dari masa lalu. Berbicara tentang ahli yang kuat, dia telah melihat cukup banyak. Oh, Frieza yang kamu bicarakan, apakah itu Frost Demon? Orang itu punya banyak potensi. Jika dia diizinkan berlatih tanpa halangan apapun, itu mungkin akan menjadi masalah besar. Whis berjalan sambil tersenyum tipis. Di matanya, Frieza hanya bisa dikatakan sebagai orang yang potensinya lumayan. Tidak apa-apa, beri aku kesempatan untuk mengalahkan Frieza sendirian. Vegeta sangat percaya diri. Kebangkitan Frieza seolah menjadi kesempatan yang diberikan Tuhan untuk mengalahkan Frieza dengan tangannya sendiri. Whis tersenyum tipis, dan menolak mengomentari kepercayaan diri mereka. Tentu saja, sedikit percaya diri itu baik, asalkan Anda tidak terlalu sombong. Pada saat yang sama, di kedalaman langit berbintang universal yang gelap. Cahaya yang terdistorsi tiba-tiba muncul di kehampaan, dan Champa serta Vados muncul di langit berbintang alam semesta 7. Ledakan, sinar energi penghancur meledak, dan sebuah planet besar berubah menjadi debu. Champa sama, ini alam semesta 7. Jika Anda sembarangan menggunakan energi penghancur, itu akan menarik perhatian Virus sama dan Whis. Apakah Anda tidak mencari manik-manik harapan? Kalau begitu, harap tetap low profile. Vados mengenakan jubah hijau, kuncir kuda panjangnya berwarna abu-abu keperakan berkibar di kehampaan. Menanggapi peringatan Vados, Champa menahannya sedikit dan berdiri dengan tangan di pinggul di ruang kosong. Vados, ayo segera temukan manik-manik harapan. Selama kita bisa menyelinap keluar dari 4 manik-manik harapan di alam semesta 7, kita bisa mendapatkan planet yang penuh dengan makanan lesat. Saat itu, Virus pasti akan merasa sangat iri. Memikirkan ekspresi iri Virus di masa depan, Champa membuka mulutnya lebar-lebar dan tertawa. Melirik Champa tanpa berkata-kata, wajah cantik Vados menunjukkan sedikit ketidakberdayaan. Dia mengetuk kehampaan 2 kali, dan keduanya berubah menjadi seberkas cahaya saat mereka melakukan perjalanan melalui alam semesta 7. Babak 770, Merah Tua. Waktu berlalu dan setengah tahun berlalu dalam sekejap mata. Sudah setengah tahun berlalu tetapi Champa dan Vados masih mencari bola naga super yang tersisa di alam semesta 7. Hari-hari berjalan seperti biasa, dan Frieza tampaknya telah menghilang setelah dibangkitkan, tidak menimbulkan masalah atau muncul kembali. Frieza telah dibangkitkan. Xiaya terkejut. Setelah kembali dari Universe 6, dia mengetahui tentang kebangkitan Frieza dari Goku, namun dia hanya menertawakannya dan tidak menganggapnya serius. Kesampingkan masalah Frieza untuk saat ini, tidak peduli seberapa sering dia melompat-lompat, dia tidak akan bisa menimbulkan gelombang apapun. Xiaya tahu bahwa saat Frieza menghilang, dia pasti bersembunyi di planet tak dikenal untuk berlatih. Namun, tidak peduli bagaimana Frieza berlatih, pada dasarnya tidak mungkin baginya untuk menembus alam ilahi tingkat ketiga. Dibatasi oleh hukum dan tidak memiliki bimbingan para dewa, manusia ditakdirkan untuk hanya mencapai alam ilahi tingkat kedua. Tentu saja, mungkin saja alam ilahi tingkat kedua beberapa orang lebih kuat daripada alam ilahi tingkat ketiga orang lain, tetapi jika target perbandingannya adalah seseorang di alam ilahi tingkat keempat, maka tidak ada perbandingan sama sekali. Kesenjangan di antara keduanya terlalu besar dan sudah melibatkan beberapa hukum universal. Tanpa menemui peluang besar, hal itu tidak bisa diimbangi dengan kerja keras saja. Dengan kata lain,
Tidak peduli seberapa keras Frieza berlatih, dibandingkan dengan Xia, masih ada perbedaan besar dan dia ditakdirkan untuk tidak dapat mengejarnya. Xia hanya memperhatikannya sedikit dan tidak menganggapnya serius. Berada di alam ilahi tingkat keempat, dia memenuhi syarat untuk memandang rendah dunia dari atas. Setelah menjemput Xiang dan yang lainnya dari alam semesta 6, dia membuat beberapa pengaturan untuk pelatihan mereka dan kemudian dia juga mulai bermeditasi untuk memahami misteri alam ilahi tingkat keempat. Siling dan yang lainnya juga tidak membuang waktu dan langsung pindah ke planet Yedola, yang tidak jauh dari planet Hongshan untuk memahami alam. Bagi orang-orang seperti Siling dan lainnya yang telah maju ke alam ilahi sepenuhnya dengan memahami alam, cara terbaik untuk meningkatkan kekuatan mereka adalah dengan terus memahami alam yang lebih tinggi, yang berbeda dengan Goku. Keadaan Goku dikatakan sebagai alam ilahi, tetapi kurang akurat. Goku mengambil jalan pintas ketika dia menerobos ke Dewa Super Saiyan, mengandalkan penggabungan kekuatan 6 Super Saiyan untuk secara paksa memahami alam ilahi. Meskipun dia untuk sementara berubah menjadi Dewa Super Saiyan, itu belum lengkap. Belakangan, melalui bimbingan Whis, meskipun ia menguasai transformasi Dewa Super Saiyan, esensinya tidak terlalu murni. Oleh karena itu, ketika dia melakukan terobosan ke Super Saiyan Blue, dia menyerahkan sebagian kekuatan yang berasal dari Realm dan menggunakan metode Brute Force untuk melakukan terobosan, kembali ke kondisi Super Saiyan. Selama terobosannya menjadi Super Saiyan Blue, di mana rambutnya berwarna biru, Dewa Super Saiyan bertindak lebih seperti bantuan eksternal, yang memperkuat kekuatan fisiknya dan meningkatkan tingkat hidupnya sehingga ia mampu menahan beban transformasi Super Saiyan Blue. Tentu saja, sebagai hasil dari pelatihan ini, Goku masih memasuki alam ilahi, di mana kekuatannya bisa dikatakan berada di alam ilahi, namun proporsi komponen alamnya sangat rendah. Hanya ketika dia menyerap kekuatan dan sepenuhnya menguasai transformasi Super Saiyan Blue, dia dapat memahami kekuatan alam dan benar-benar memasuki alam ilahi tingkat kedua. Dimensi tertinggi alam semesta, planet Dewa Penghancur. Planet yang dihuni oleh Dewa Penghancur Virus. Planet berbentuk belah ketupat itu mengambang di tengah-tengah dunia ini ketika awan tebal melayang di mana-mana di sekitarnya dan kilat menyambar dan guntur bergemuruh di luarnya. Di tempat yang terbuka dan tidak ada apa-apa, hanya beberapa pecahan meteorit yang melayang tak beraturan. Bang! Beberapa meteorit bertabrakan dan muncul retakan di permukaan meteorit tersebut, kemudian retakan tersebut perlahan menyebar sebelum pecah menjadi potongan-potongan kecil. Di area kacau ini, sesosok tubuh melayang di kehampaan dengan aura kabur mengelilinginya. Ledakan, auranya membumbung tinggi, menyala seperti nyala api. Cici, warna aura emas berangsur-angsur berubah dan nyala api merah tua muncul di bagian atas sebelum terbakar semakin ganas. Dalam sekejap, pancaran sinar merah tua menutupi cahaya keemasan, dan meledak menjadi cahaya yang menyilaukan seperti kembang api. Ah! Pria itu merentangkan tangannya dan meraung dengan bangga, kekuatan yang melonjak itu seperti gelombang yang kacau, perlahan-lahan naik dalam kehampaan yang kacau. Ketika kekuatan mencapai puncaknya, rambut emas perlahan berubah kembali menjadi hitam pekat, tetapi jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda dapat melihat bahwa di antara rambut hitam pekat itu, helaian cahaya merah tua berkedip-kedip, sebening merah tua, kaca berwarna. Vegeta membuka matanya dan cahaya merah menyala di matanya, senyuman angkuh perlahan muncul di wajahnya. Menggunakan teknik vakum yang diajarkan oleh Xia, Vegeta telah berlatih di luar angkasa planet Dewa Penghancur selama lebih dari setahun, dan kini dia akhirnya membuat terobosan. Merasakan gelombang energi di tubuhnya, Vegeta tersenyum puas. Tidak ada yang salah dengan pilihannya, dan meskipun dia mengambil jalan yang berbeda dari Goku, dia bisa mencapai puncak. Kakarot, kekuatanku tidak lebih buruk darimu sekarang. Tidak, aku menjadi lebih kuat darimu. Pada saat ini, Vegeta berambut merah tua tidak diragukan lagi telah mencapai alam ilahi, dan ini berbeda dengan alam ilahi yang dicapai oleh Goku. Vegeta juga belum mengalami terobosan alam murni, jadi warna rambutnya berbeda dari penampilan Dewa Super Saiyan yang berambut merah dan bermata merah. Rambut Vegeta berwarna merah tua, cenderung ke arah hitam dari keadaan normal dan dengan kilau merah darah samar terlihat di antara mereka. Tapi matanya sama merahnya dengan Dewa Super Saiyan. Dengan setengah alam dan setengah kekuatan, dia telah mencapai alam ilahi, yang berbeda dari alam ilahi konvensional. Di multiverse, tidak mungkin mencapai alam ilahi yang sebenarnya tidak peduli bagaimana jika ia tidak sedikit pun mengikuti alam. Kakarot, sekarang kita berada di ketinggian yang sama lagi, coba saya lihat apakah Super Saiyan Blue Anda atau Super Saiyan Red saya yang lebih kuat. Merasakan kekuatannya dengan kepuasan, Vegeta memiliki keinginan untuk menemukan seseorang untuk segera menguji kekuatannya, dan Goku, yang juga berada di planet Dewa Penghancur, adalah subjek ujian terbaik. Dia berbalik dan tubuhnya menjadi buram, melewati lapisan kabut energi dan terbang menuju planet Dewa Penghancur di tengahnya. Di atas bintang berbentuk belah ketupat itu, ombak biru beriak dan angin sepoi-sepoi bertiup. Goku dalam bentuk Super Saiyan Blue saat dia bertarung melawan Whis. Dengan tangan di belakang punggung, Whis terbang dengan santai dan tidak peduli bagaimana Goku menyerang, tinjunya tidak mendarat di Whis. Setelah beberapa saat, Whis terkekeh, memutar pergelangan tangannya dan tongkat di tangannya membuat beberapa lingkaran di udara. Bang! Bola kristal itu mengenai Goku dan membuatnya terbang. Whis jatuh ke tanah dengan senyum tipis di wajahnya. Goku, jangan menahan kekuatanmu saat bertarung.
Perilaku menyuarakan lawanmu mungkin berguna dalam turnamen seni bela diri, tapi dalam pertarungan sebenarnya, terutama saat menghadapi musuh dengan kekuatan yang sama, itu hanya akan merusak peluang kemenanganmu. Jika Anda bisa mengalahkan mereka, Anda tidak perlu mengeluarkan suara lawan Anda. Anda harus menggunakan kekuatan penuh Anda dan mengalahkan mereka. Jika kamu tidak bisa mengalahkan mereka, tidak peduli seberapa keras kamu menyuarakannya, itu tidak ada gunanya, malah itu akan memberi petunjuk pada musuhmu yang akan menghancurkan sedikit harapan kemenangan yang awalnya kamu miliki tanpa alasan. Terhadap Goku yang gaya bertarungnya selalu menahan diri, Whis hanya bisa membangunkannya dengan menghajarnya dengan kekerasan. Perkataan Whis tentu saja wajar, namun mungkin itu adalah kebiasaan yang terbentuk sejak kecil. Saat Goku bertarung, secara tidak sadar dia selalu menganggap pertarungan tersebut sebagai turnamen seni bela diri, dan saat menghadapi musuh, dia tidak kejam, yang merupakan kerugiannya. Goku menggaruk kepalanya, juga menyadari kekurangannya sendiri. Tapi karena dia tidak bisa mengubahnya, dia hanya bisa meningkatkan kekuatannya hingga puncaknya dan menghancurkan musuh dengan kekuatan absolut. Apa yang disebut satu kekuatan yang menerobos segala sesuatu itu sederhana, lugas, dan tidak memerlukan terlalu banyak otak. Wah, ayo terus berjuang, aku masih harus banyak belajar, kata Goku sambil tertawa terbahak-bahak. Mengangguk ringan, Whis melirik ke arah Goku, dan hendak memberinya petunjuk ketika dia tiba-tiba merasakan sebuah kekuatan mendekat. Dengan mata menyipit, Whis menyingkirkan tongkatnya dan memperhatikan dengan tenang. Setelah beberapa saat, sesosok tubuh turun dari langit, berdiri dengan bangga di hadapan Goku. Kakarot, aku akan membiarkanmu merasakan kekuatanku. Dengan senyum nakal di wajahnya, Vegeta mengarahkan jarinya ke arah Goku dengan percaya diri. Catatan penulis, Super Saiyan Red Vegeta sedikit berbeda dari Super Saiyan Red atau God milik Goku. Rambutnya berwarna merah jauh lebih gelap. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum Red, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.